Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, walah 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 quwata illa billah, amma ba'du. Kawan-kawan, guru matematika, pendidik, pengajar, atau pecinta matematika yang berbahagia. Hari ini hari Selasa, tanggal 10 bulan Agustus tahun 2021. Kita melaksanakan webinar rutin 2 minggu sekali. Tadinya seminggu sekali, sekarang menjadi 2 minggu sekali. Di mana di webinar kali ini kita bersama-sama pemateri hebat kita sudah hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Ernat Adi Nur Cahyono, SPD MPD. Beliau adalah kalau saya baca CV-nya banyak sekali. Beliau adalah dosen matematika, pendidikan matematika di Universitas Negeri Semarang. Beliau segudang prestasi, nanti perkenalan dengan beliau lah. Pendiri dan pemimpin grup Jalur Riset Matematika Seluler. Jadi nanti tentu akan banyak aplikasi mobile Matrial. Terus kantornya beliau ada di FMIPA UNES, ada di Komplek Gedung D7. Terus risetnya Jalur Riset Matematika Seluler. Untuk pendidikan beliau gelar doktor didaktik matematika 2013 sampai 2017 di JWV GOT. Kalau saya salah, saya dibenarkan ya Mas, di Universitas Frankfurt Jerman dengan disertasi belajar matematika dalam lingkungan jejak matematika didukung aplikasi seluler. Promotornya tentu juga dari Profesor Matthias Ludwig dari Jerman, magister pendidikannya dari UNES, pendidikan matematika, sarjananya juga dari UNES, pendidikan matematika. Pengalaman, minat penelitian nanti sambil beliau nanti memperkenalkan diri sendiri. Untuk publikasi ilmiah banyak sekali, undangan pembicara banyak sekali juga, pelatihan juga banyak sekali. Itu segudang prestasi beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, untuk mengawali sesi pada malam hari ini, kita akan mulai sesi pada malam hari ini. Saya coba pimpin dengan cara Islam, yang lain nanti bisa menyesuaikan. Saya awali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, waktu kami berikan sepenuhnya kepada Dr. Adi Nur Cahyono. Disilahkan untuk memberikan paparan. Kita sistemnya serius tapi santai tapi menyenangkan. Silahkan Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih Mas Mufid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Mufid, ini teman seperjuangan ya. Ini dulu juang sekarang di D2, kita ketemu lagi dan alhamdulillah ini memang interestnya sama, jadi di mana-mana nyambung ketemu ya. Dan ini alhamdulillah kita bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Saya lihat di sini juga banyak sekali ya sudah hadir bergabung, dan insya Allah ini juga nanti interestnya sama gitu ya, ketertarikannya sama, dan nanti ke depan kita bisa berkolaborasi dan berdiskusi dan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama ya Bapak Ibu semuanya. Dan ini hari ini sesuai dengan kemarin diminta Mas Mufid dan tim untuk diskusi ya, sharing, dan ini nanti seperti tadi disampaikan Mas Mufid, kita santai ya, jadi santai. Dan memang di sini juga kaitannya, walaupun pembelajaran matematika ini juga yang memang saya angkat, kajian-kajian saya juga berkaitan dengan istilahnya kalau kami menyebut popularisasi matematis, jadi mempopulerkan matematika ya Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin sesi kemarin dengan Pak Heri ya Mas Mufid ya. Iya, dengan Pak Heri kemarin. Heri Sutarto ya. Jadi di sini ini juga Pak Heri biasanya lebih banyak ke Olimpiade dan sebagainya. Saya banyak ke aktivitas rekreasi dengan matematika. Oleh karena itu ini yang topik tentang matrials, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal, mungkin sudah tahu apa itu matrials, dan ini yang kita bahas. Karena matrial itu bukan konsep baru dalam pembelajaran matematika. Matrials itu sudah hadir sejak tahun 1984. Jadi di Australia itu sudah ada matrials, dan ini kita angkat kembali. Tentu saja dengan
mengkaitkan dengan teknologi yang saat ini berkembang. Dan mohon itu saya share ini, oh ya salah, share screen, coba. Baik, ini ya. Ini yang akan saya angkat dan nanti akan kita diskusikan, Mas Mufid. Nanti kalau waktunya sudah ini nanti diingatkan ya, Mas Mufid ya. Kadang saya kalau sudah bicara itu nabrak-nabrak terus gitu ya. Jadi siap. Ya. Dan nanti silahkan kalau mungkin di tengah-tengah kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, diskusikan itu juga silahkan. Mungkin nanti Mas Mufid yang nanti akan mengatur, jadi nanti bisa interaksi saja. Dan nanti seperti tadi juga nanti akan ada kuis. Kalau kuisnya ini nanti sekalian nanti kita bikin kuisnya saya pakai MedCityMap ya Mas Mufid. Jadi Bapak Ibu monggo silahkan nanti bisa dicari di Play Store itu aplikasi MedCityMap gitu ya. Jadi nanti kuisnya itu nanti akan apa namanya Pak Adi? Sambil saya juga ikut buka. Iya, MedCityMap. Ya, ini di bawah itu ada tulisan MedCityMap. Oke. Ya. MedCityMap gitu ya, dan ini nanti juga ini yang beberapa yang akan saya singgung itu berkaitan dengan MedCityMap, walaupun ini materials itu tidak harus selalu dengan MedCityMap, tapi ini salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan gitu ya dengan materials dengan alat digital gitu ya. Jadi silakan nanti akan ada kuis yang nanti akan saya berikan lewat aplikasi ini, dan nanti kita berkompetisi, jadi antar Bapak Ibu di sini nanti berkompetisi, dan nanti siapa yang unggul nanti yang menang ya Bapak Ibu. Ini tentu saja karena kita bicara pembelajaran matematika, didaktik matematik itu juga tidak lepas, jadi tidak hanya sekedar ngasih soal atau tidak hanya sekedar bermain-main di luar ruangan, tidak hanya sekedar menggunakan alat digital saja gitu ya, tapi di sini juga kita ada kerangka teori gitu ya, teori pembelajarannya dari Brosew 1997 itu ada didactic situation. Ini ada teorinya di mana siswa itu berada di suatu lingkungan, di suatu milieu, dan di milieu ini akan berinteraksi dengan lingkungan atau mungkin berinteraksi dengan apa yang ada di sekitarnya untuk beradaptasi, dan akhirnya dia akan mencapai suatu pengetahuan baru, memperoleh pengetahuan baru. Dan ini adalah prinsip dari didactic situation. Jadi tidak ada unsur didaktiknya, tapi siswa itu belajar dari lingkungannya. Tentu saja siswa bisa belajar, ya. Kita semuanya bisa belajar, tapi tentu saja inilah peran kita, Bapak Ibu. Saya kira di sini yang hadir sebagian besar adalah pendidik, ya, pendidik, guru-guru atau calon guru. Saya lihat di sini ada mahasiswa saya juga bergabung, gitu ya. Jadi guru, peran guru adalah ya ini mengorganisir lingkungan. Karena kalau tanpa seperti ini, siswa belajar dengan lingkungannya bisa jadi pengetahuan yang didapat itu tidak terarah. Oleh karena itu guru yang mengorganisir, dan harapannya itu nanti akan lebih terarah dan mencapai apa yang diharapkan. Dan guru juga berinteraksi dengan siswa dan akulturasi di sini, mengajar gitu ya. Sehingga mengajar itu sebenarnya bagian dari proses didaktik. Jadi di sini didaktik itu ada mengorganisir dan ada mengajar siswa. Nah, jadi di sini material itu bisa kita kembangkan, kita desain menjadi salah satu bagian dari bagaimana kita membentuk suatu didactic situation. Jadi didactic situation, dan harapannya pengetahuan akan diperoleh oleh siswa dengan pendampingan oleh guru atau pendidik. Baik, dan ini juga yang menjadi landasan, tentu saja karena kita bicara tentang matematika, pendidikan matematika, jangan sampai nanti matematikanya hilang karena kita terlalu fokus pada kegiatan di luar ruangan atau penggunaan teknologinya atau terkait dengan hal-hal lainnya, matematikanya hilang. Jadi di sini yang kami angkat, kita dorong adalah mathematical modeling, ya, di mana mathematical modeling ini berawal dari situasi yang nyata, dari problem-problem, kemudian dibuat model situasi, model situasi, kemudian dari model nyata, kemudian kita pindah, kita bawa ke dunia matematika. Jadi dari dunia nyata
dibawa ke dunia matematika, diselesaikan, dan dari penyelesaian ini kemudian dikembalikan kepada dunia nyata. Nah, ini adalah prinsip pemodelan matematika. Di mana pemodelan matematika ini adalah salah satu tradisi, gitu ya, tradisi pendidikan matematika di Jerman, ya Bapak Ibu. Sehingga saya terpengaruh, gitu ya. Jadi terpengaruh ketika saya studi di sana dan pulang saya sampai sekarang mengangkat tentang ini sehingga muncul mata kuliah baru di UNES. Itu ada mata kuliah baru pemodelan matematika untuk pendidikan matematika. Jadi begitu. Jadi ini tradisi pendidikan matematika di Jerman kaitannya dengan aplikasi matematika, terapan. Jadi lebih ke terapan aplikasi, gitu ya. Jadi bagaimana penerapan matematika dalam berbagai bidang dan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian ini menjadi dasar dan ini kurang lebih contoh yang sederhana dari pemodelan matematika. Nanti akan masuk ke material, gitu ya. Mungkin tadi saya melihat chatting ada apa pengertian dari material. Nanti akan ke sana. Tapi ini saya dasarnya dari sini. Ini ada dunia nyata, realistis. Kemudian di sini ada matematik, ya, reality. Ini ada matematik dan ini ada permasalahan nyata. Situasi nyatanya adalah berapa, gitu ya, misalnya berapa. Mungkin isinya apa, misalnya apakah sampah atau pasir atau tanah yang ada di dalam kontainer ini berapa banyak, gitu. Ini adalah masalah nyata. Tapi ketika masalah nyata ini kita buat model realnya, menjadi suatu permasalahannya adalah berapa volume, gitu ya, dari mungkin pasir atau mungkin sampah yang ada di dalam kontainer ini yang bisa diukur, yang bisa dihitung, gitu ya. Jadi itu. Jadi berapa volume itu adalah suatu masalah model dari model real. Ya, volume dari pasir, volume dari tanah ini kita bawa ke dalam konsep matematika, yaitu model matematika menjadi berapa volume, karena di sini bentuknya adalah menyerupai prisma. Jadi di sini istilahnya menyerupai, gitu ya. Jadi tidak ada yang perfect sempurna, tapi di sini menyerupai sehingga volume prisma. Jadi dari sebelumnya adalah volume tanah atau volume pasir, volume sampah dan sebagainya, di dalam matematika menjadi istilahnya kita sepakati volume prisma karena bentuknya menyerupai prisma. Ya, volume prisma kita tahu bahwa siswa kita ajarkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan prisma, volume tabung, volume balok, volume kubus dan sebagainya, sehingga mereka akan memanggil kembali pengetahuan-pengetahuan mereka sebelumnya untuk memecahkan masalah ini, gitu ya. Sehingga di sini ada jembatan antara model nyata dengan model matematika, dan dari model matematika ini kemudian dilakukan kalkulasi, penghitungan, dan akhirnya dapat menemukan hasilnya bahwa volumenya adalah 6,2 meter kubik. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau dari konsep pemodelan matematika yang dikembangkan oleh teman saya Hans Schiller ini, di sini ada peran-peran alat digital sebenarnya. Seperti ini misalnya kalkulator, gitu ya. Misalnya Casio di sini ada peran di sini. Sehingga dalam memecahkan masalah itu akan terbantu di sini, gitu ya. Apakah nanti tidak mengganggu, nanti siswa itu tidak bisa menghitung? Masalahnya bukan masalah bisa menghitung atau tidak, gitu ya. Jadi alat digital itu bisa kita manfaatkan ketika di waktu yang tepat. Misalnya di sini, silahkan siswa itu menghitung dengan menggunakan kalkulator, karena tujuan utama di sini adalah bagaimana siswa melakukan identifikasi dan bagaimana memecahkan masalah dan dapat istilahnya sekarang ada literasi matematis, jadi itu, dan bagaimana kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, sehingga alat-alat digital yang ada manfaatkan. Jadi seperti itu, gitu ya. Sehingga di sini kenapa kok PISA sekarang juga ada alat digitalnya untuk membantu pemecahan masalah. Jadi seperti itu, gitu ya. Jadi termasuk software dan sebagainya, ini juga kami juga bekerja sama dengan berbagai software-software, gitu ya. Jadi developer software-software untuk bagaimana kita belajar matematika dengan alat digital di waktu yang tepat. Jadi seperti itu, gitu ya. Misalnya ada aplikasi yang bisa menyekan tulisan, kemudian nanti akan muncul solusinya. Itu bukan berarti itu menjadi musuh guru, gitu ya. Tapi itu justru nanti bagaimana peran dari alat itu untuk proses pembelajaran. Jadi semakin canggih alatnya, berarti gurunya juga akan
didorong untuk semakin kreatif dalam memberikan permasalahan. Jadi seperti itu. Nah, setelah didapatkan ini, kemudian dikembalikan ke dalam situasi nyata. Oh, ternyata pasir yang ada di dalam kontainer ini banyaknya sekian misalnya, atau tanah atau sampah dan sebagainya. Dan itu nanti bisa diambil kebijakan. Jadi kalau sampai sini itu adalah literasi matematis, gitu ya. Tapi kalau sampai mengambil kebijakan dan seterusnya, itu yang kita kenal dengan numerasi. Jadi ada literasi, numerasi, dan sebagainya. Baik, ini adalah pemodelan matematika yang sederhana dan bagaimana alat digital itu dapat kita manfaatkan di waktu yang tepat. Jadi itu. Nah, kemudian karena kita ada permasalahan matematika itu ada di sekitar kita, kita keluar rumah, ada matematika. Tempat sampah di depan halaman, di depan rumah itu ada unsur matematikanya. Di rumah ada tangga, itu juga ada berapa kemiringannya. Mungkin ada orang yang mikir, ini tangga naik ke lantai 2 nyaman apa tidak misalnya. Saya pernah membuat soal untuk siswa SMP kelas 7 bersama guru, pertanyaannya adalah apakah tangga menuju lantai 2 itu nyaman? Jadi itu pertanyaan soal matematika. Jawabannya nyaman atau tidak, siswa melakukan analisis dengan melihat kemiringan, gradien. Jadi sehingga siswa menghitung gradiennya, kemiringannya, kemudian menyimpulkan, oh ternyata kalau kemiringannya sekian itu tidak nyaman, kalau sekian tidak nyaman, menurut referensi ini tidak nyaman dan sebagainya. Jadi ya ini karena matematika ada di sekitar kita dan kita juga dapat sebagai pendidik itu dapat mencari inspirasi dari apa yang ada di sekitar kita. Inilah konsep dari materials, gitu ya. Materials itu adalah planned path that consists of a series of stops. Jadi jejak yang direncanakan atau jalur yang direncanakan yang memuat ada serangkaian pemberhentian di mana siswa dapat mengeksplorasi matematika di lingkungan. Jadi kalau kita ingat kembali mencari jejak di pramuka ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu ada yang pramuka atau pembimbing pramuka, pembina pramuka, mencari jejak itu kan prinsipnya sama. Jadi materialis itu seperti mencari jejak dari suatu tempat kemudian pergi mencari lokasi tertentu yang tersembunyi gitu ya, lokasi yang tersembunyi kemudian dicari sampai di lokasi itu nanti akan ada permasalahan yang dipecahkan, kemudian nanti selesai pergi ke tempat yang lain lagi, pecahkan sehingga di situ ada serangkaian pemberhentian yang ada di dalam materialis ini. Karakteristiknya adalah ini adalah untuk semua orang gitu ya, dan kooperatif, jadi di sini bukan kompetisi. Materialis itu untuk kooperatif dan self-directed gitu ya. Jadi ini tidak didampingi oleh guru gitu ya, tapi mungkin nanti juga dalam perjalanan guru juga ada peran di sana gitu ya. Tapi setidaknya di sini kalau dulu Blaine dan Clark ini tahun 84 ini dengan peta manual fisik dengan kertas. Jadi orang-orang ini di Australia di Melbourne ini diberi peta, kemudian dari peta itu nanti akan mencari lokasi-lokasi tertentu yang sudah disiapkan, ada soal-soal matematika di sana. Jadi berjalan-jalan, kemudian di taman-taman kota, kemudian mereka memecahkan masalah secara santai gitu ya. Jadi volunteer, adaptable, dan not permanen. Ya tidak permanen, karena seperti kemarin kami membuat soal di Bundaran Bubaan di Kota Lama Semarang, ternyata sekarang ada renovasi. Ya, jadi artinya soalnya juga berubah lagi. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi ini konsep dari material. Jadi serangkaian tempat pemberhentian untuk belajar matematika di lingkungan kita. Dari konsep material yang manual ini kemudian kita bawa ke dalam dunia digital gitu ya, di mana di sini MedCityMap gitu ya. MedCityMap ini adalah proyek dari Goethe University Frankfurt sejak tahun 2012 dan saya bergabung tahun 2013. Ini kurang lebih siswa menggunakan aplikasi gitu ya. Jadi ini aplikasinya MedCityMap. Kemudian dari aplikasi itu nanti akan diarahkan ini lokasinya nanti di sini kalau bergerak apakah mendekati suatu titik atau menjauh. Kalau menjauh, jadi di sini nanti harus mencari lokasi yang diharapkan. Kemudian sampai lokasi di sini nanti akan mendapatkan suatu permasalahan, gitu ya. Mendapatkan suatu permasalahan. Kemudian dari permasalahan ini
kemudian siswa itu nanti akan atau masyarakat itu nanti akan memecahkan. Jika tidak ada ide, ada bantuan. Jadi di situ diberikan bantuan. Jangan sampai nanti siswa sampai lokasi tidak ada ide, kemudian tidak ada yang dipelajari. Sehingga di sini kalaupun tidak ada ide, tetap ada yang bisa dipelajari di sini dengan berikan bantuan-bantuan. Mereka melakukan pengukuran secara langsung, jadi memang konsepnya di sini agar siswa pergi keluar. Jangan sampai siswa hanya duduk di situ dan memecahkan masalah tanpa datang ke lokasi, karena memang ini konsepnya adalah pergi keluar dan belajar matematika, beraktivitas fisik, gitu ya, walaupun dengan alat digital. Ya, sehingga di sini harapannya siswa bisa beraktivitas di luar, mengenal lingkungan sekitar, dan di sini juga nanti akan ada feedback dan akan ada skor, gitu ya. Jadi seperti itu, dan kemudian mereka nanti akan mendapatkan alternatif solusi yang berarti Bapak Ibu semuanya bukan hanya sebagai pengguna dari material dengan teknologi digital ini, tapi bisa sebagai pembuat soal. Jadi nanti Bapak Ibu bisa register dan bisa membuat soal. Jadi seperti itu, gitu ya. Jadi ini prinsipnya, sehingga nanti artinya di luar ruangan akan ada permasalahan-permasalahan yang dipecahkan, gitu ya, dipecahkan kemudian nanti bisa bisa dipelajari bersama-sama, gitu ya. Dan ini alat ini untuk mengarahkan, tentu saja nanti biasanya sekelompok ini nanti akan membawa alat-alat yang diperlukan, gitu ya. Alat-alat yang diperlukan, ini ya, misalnya di sini, misalnya ini di Kota Semarang, gitu ya. Ini di Kota Semarang ada beberapa titik, gitu ya. Ada beberapa titik materials yang ada, dan ini di satu titik ini misalnya ada sekian soal permasalahan. Jadi ini ada beberapa, dan dari beberapa ini salah satunya di sini di Kota Lama misalnya akan ada beberapa permasalahan. Masalahan misalnya dari sekolah akan pergi ke misalnya Bundaran Bubaan ini ya. Kemudian pergi ke Gereja Belunduk, kemudian Polder Semarang Tawang. Tapi sebelum pergi keluar gitu ya. Jadi di sini nanti ini sebagai contoh saja misalnya mungkin pertanyaannya adalah apakah selalu geometri gitu ya, tapi ternyata tidak gitu ya. Jadi ini pengalaman dari berbagai soal-soal yang dibuat oleh guru-guru, tidak hanya geometri saja, tapi juga ada statistik, kemudian ada aljabar, ada cabang-cabang yang lainnya. Gitu ya. Ini hanya salah satu contoh saja, misalnya tentang Bundaran Bubaan. Ya, kemudian mereka memecahkan dan mereka akan bersama-sama pergi mencari, gitu ya, mencari lokasi-lokasi yang diarahkan. Sebelum mereka pergi itu sudah ada pesan gitu ya. Sebelum pergi alat-alat yang perlu disiapkan adalah misalnya siapkan meteran gitu ya, siapkan kalkulator gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalkulator, kemudian meteran, kemudian ada jangka, penggaris dan sebagainya itu sudah ada informasi di awal gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi karena apa? Apakah butuh kalkulator ya? Karena di sini penghitungan, pengukuran dan sebagainya ini tidak bisa nanti mudah untuk dihitung secara manual, nanti terlalu lama gitu. Jadi begitu. Jadi karena prinsipnya di sini bukan untuk konsep penghitungan dan sebagainya, menjumlah mengenali dan sebagainya, atau mungkin dengan mencari nilai sinus, kosinus dan sebagainya gitu ya, atau mungkin mencari prediksi dari grafik dan sebagainya, sehingga di situ bisa ditugaskan kepada alat-alat digital. Oleh karena itu di sini juga nanti akan ada pilihan. Jadi Bapak Ibu guru yang nanti akan membuat soal di dalam kegiatan ini nanti akan ada pilihan, salah satunya adalah siapkan kalkulator. Dan sebagian besar kemarin dari hasil survei kami dari soal-soal yang dibuat itu sebagian besar meminta jalan kaki ini, user ini untuk menyiapkan kalkulator gitu ya. Karena nanti ketika di lokasi itu nanti akan ada penghitungan pengukuran yang hasilnya itu nanti tidak bulat gitu ya, panjangnya 10 cm gitu ya, panjangnya 1 meter itu tidak seperti itu, tapi 10,9, 10,27 misalnya. Jadi itu kan nanti ketika dihitung secara manual itu juga nanti akan dihitung secara manual nanti akan cukup repot gitu ya. Sehingga di sini kemudian juga ada permasalahan-permasalahan yang perlu dilakukan
analisis dengan grafik dan sebagainya. Tentu saja itu kan kalau harus membuat grafik secara manual dan sebagainya itu kan akan repot, sehingga di sini dan nanti bukan hanya repot tapi nanti tidak mencapai apa yang diharapkan gitu ya. Jadi tujuan utamanya tidak tercapai gitu ya. Sehingga di sini peran-peran dari alat digital itu sangat diperlukan. Salah satunya adalah kalkulator gitu ya. Kalkulator yang mungkin kalkulator yang bukan kalkulator yang standar, tapi karena di sini juga mungkin bisa jadi kalkulator yang bisa untuk melakukan penghitungan yang lebih tingkat tinggi itu ya, dan sebagainya. Walaupun mungkin ini tergantung gitu ya, tergantung dari desain dari soal yang dirancang oleh guru masing-masing. Ini ya, jadi ini tadi contoh soalnya. Kemudian nanti di suatu lokasi nanti akan memecahkan permasalahan. Dan ini juga beberapa permasalahan yang lainnya gitu ya. Jadi beberapa contoh soal, misalnya perkirakan gitu ya, perkirakan ikan yang dapat dipelihara di kolam ini gitu ya. Ini kemarin Pak, ini soal matematika atau bukan gitu ya. Ya ini soal matematika gitu ya, tapi di sini memang soal-soalnya harapannya tidak hitunglah volume, kemudian hitunglah tinggi atau ukurlah tinggi dan sebagainya, tapi di sini contohnya mungkin bisa menjadi soalnya seperti ini. Perkirakan banyak ikan yang dapat dipelihara di kolam ini dan sebagainya gitu ya. Dan ini bisa kita manfaatkan, termasuk di sini bagaimana alat-alat yang bisa kita gunakan untuk menampilkan augmented reality itu juga bisa kita manfaatkan gitu ya. Baik, jadi di sini dan ini adalah aktivitas guru gitu ya. Karena di sini saya siapkan karena di sini saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini juga pendidik atau calon-calon pendidik, dan ini adalah beberapa aktivitas guru-guru gitu ya. Naik-naik ini di Lawang Sewu, ini Pak Agus gitu ya dari SMP di Kota Semarang, ini melakukan pembuatan soal gitu ya, pendesainan soal. Ada Pak Agus, Pak Bavo, Pak Miftah gitu ya, dan juga Bapak Ibu yang lainnya melakukan ini di Tugu Muda, ini di kampus Karan dan sebagainya. Kemudian lakukan pengukuran, kemudian dihitung, membuat solusi yang nanti akan ditawarkan kepada siswa dan sebagainya gitu ya. Dan ini adalah soal-soalnya harapannya adalah unik dan harus datang ke lokasi gitu ya. Walaupun nanti di sini di masa pandemi ada modifikasi, nanti ada match city map at home gitu ya. Jadi nanti siswa tidak perlu datang ke lokasi tapi bisa dari rumah gitu ya. Jadi itu. Dan ini juga ada realistis, kemudian juga ada solusi dan alat yang disiapkan dan sebagainya. Ini salah satu rute yang ada di Aceh. Waktu itu kami ke Aceh, ada di salah satu pulau, ya, tidak ada penghuninya, tapi kami membuat rute di sana, bagaimana menanam mangrove, kemudian bagaimana tanaman mangrove itu ditanam dan sebagainya, itu kita bikin soal di sana, termasuk monyet dan sebagainya di sana masih banyak, dan ini bisa digunakan sebagai ide untuk membuat soal terkait dengan monyet dan terkait dengan mangrove. Kemudian ada ombak, termasuk di sini bagaimana orang-orang di sekitar situ nelayan dapat memprediksi. Kemudian kami juga disarankan jangan nanti pulang dari situ, Bapak pulang dari Telaga 7 jangan jam 2 ya. Jadi jam 2 siang itu ternyata jalan sudah tenggelam 1 meter gitu ya. Jadi kalau jam 2. Jadi ini bagaimana masyarakat di situ itu bisa memprediksi, dan itu bisa kita ajar melalui kegiatan matematika di luar ruangan ini. Dan ini adalah aktivitas siswa gitu ya. Dan ini di sini memecahkan permasalahan-permasalahan, dan ini juga nanti bisa kita lihat permasalahan-permasalahan yang dapat dipecahkan dan mana yang belum dipecahkan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi seperti ini, dan ini beberapa hal gitu ya. Walaupun ini di sini yang menjadi poin utamanya adalah bagaimana siswa belajar matematika di luar ruangan. Sebenarnya di sini, sebenarnya aplikasi kemudian alat ini adalah tergantung bagaimana kita menggunakan gitu ya. Jadi dan kebutuhan kita gitu ya. Jadi kita ini tidak menjadi suatu keharusan misalnya material itu harus pakai match city map, tidak. Jadi prinsipnya material itu bagaimana kita bisa mengajak siswa keluar ruangan gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya, keluar ruangan, memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, dan
ya seperti tadi, bagaimana kita memanfaatkan alat-alat digital yang ada untuk belajar. Jadi seperti itu, gitu ya. Dan kita juga menjadi tantangan buat kita sebagai guru juga, bagaimana kita mendesain soal, gitu ya, yang tidak mudah siswa itu, bukan berarti tidak mudah ya, tapi bukan berarti siswa itu dengan alat digital itu sudah tidak belajar apa-apa, sudah bisa menyelesaikan soal tanpa belajar suatu hal. Ya, jadi jangan sampai seperti itu, tapi kita bisa mendesain soal yang bagaimana kita bisa mengarahkan siswa untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru. Ya, jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi ini kemudian ini beberapa soal yang lainnya, contohnya misalnya seperti ini, gitu ya. Ini sekaligus di samping kita belajar tentang matematika, kita juga mengenalkan kepada masyarakat, kepada siswa, bahwa misalnya sebagai contoh di sini di Semarang ada polder, mungkin Mas Mufid dulu waktu kuliah atau mungkin sekarang juga masih sering jalan-jalan, mungkin bisa jadi ke polder Semarang Tawang mancing misalnya, ini kayaknya Mas Mufid hobinya mancing gitu ya misalnya. Masih Pak, Masih ya, jadi mancing ya. Jadi ini ketika saya ke polder Semarang Tawang ini, saya tanya anak-anak di sini, polder ini buat apa, Dek? Jawabannya buat mancing gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Ini kan perlu kita edukasi bahwa polder itu apa dan sebagainya gitu ya. Polder itu kan tidak hanya sekedar tempat untuk mancing, tapi di sini adalah polder untuk mengantisipasi kalau ada suatu saat ada banjir, dan ini adalah ya suatu saat misalnya karena Semarang dulu terkenal banjir gitu ya. Alhamdulillah sekarang mudah-mudahan tidak lagi. Tapi di sini kalau suatu saat kotamu dalam keadaan darurat dan kamu harus menaikkan pintu air di sini setinggi 1 meter, berapa kali putaran pintu air ini harus kamu putar gitu. Jadi seperti itu. Tentu saja mungkin dalam keadaan darurat tidak langsung dihitung manual 1, 2, 3, 4, 5, tapi setidaknya logika yang kita tanamkan kepada siswa. Jadi kalau naikkan 1 meter berarti berapa kali putaran, itu bukan berarti eksak harus sekian kali putaran, tapi secara logika berarti berapa kali harus memutar, sehingga di sini ini adalah permasalahannya. Sekilas ini tidak ada unsur matematika di sini gitu ya, tapi di sini adalah soal matematika. Itu yang mungkin kita tantang bersama-sama untuk membuat suatu permasalahan yang ada di sekitar kita yang realistis, tapi juga di sini ada unsur matematika yang bisa kita ajarkan dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah salah satu permasalahan dan bisa kita pecahkan gitu ya. Ini salah satu contoh solusi dari siswa gitu ya pada saat di lokasi gitu ya. Jadi ini dia melakukan hitungan. Nah, jadi ini juga menjawab pertanyaan seringnya, apakah selalu geometri? Ini tidak harus selalu geometri, jadi tidak harus geometri, tidak harus yang berkaitan dengan bangun-bangun ruang dan sebagainya, tapi di sini juga ada banyak yang bisa kita angkat. Jadi seperti itu. Ini secara tidak langsung siswa memahami permasalahan, mengetahui permasalahannya, ini yang penting. Ya, tidak kalah penting dengan bagaimana melakukan penghitungan dan penggunaan rumus. Tapi di sini bagaimana siswa memahami masalah, karena tidak banyak siswa yang datang ke lokasi kemudian mendapatkan masalah dan bisa mengidentifikasi matematika yang relevan itu apa. Dan ini adalah sebagian besar siswa ketika dipisah, hasil PISA ini banyak yang berhenti di sini karena siswa kesulitan dalam mengidentifikasi matematika yang cocok. Ketika diberikan permasalahan mungkin soal misalnya tentang persamaan kuadrat, kemudian latihan soal, siswa bisa, tapi ketika mereka menghadapi masalah yang nyata di sini, bisa jadi ini tidak tahu, ini dipecahkan dengan menggunakan persamaan kuadrat atau dipecahkan dengan geometri atau mungkin dengan statistik atau apa, ini mengalami kesulitan. Dan ini pentingnya kita ajarkan, kita latih siswa untuk mengidentifikasi masalah matematika yang relevan ini apa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika di sini berhenti, di materialis itu ada hints, ada bantuan gitu, ada bantuan, dan nanti bisa supaya nanti bisa berlanjut ke sini transformasi real world problem into mathematical problem, karena sudah teridentifikasi, oh ini masalahnya itu tentang rasio, sehingga ini saya sudah tahu ini konsep rasio itu seperti apa, dan ini sudah yang sudah biasa dilakukan di ruang kelas gitu ya. Jadi ini harapannya siswa tidak masalah. Dan ini adalah peran di sini. Ketika siswa di sini mungkin sudah tidak masalah, tapi ketika penghitungannya itu mungkin terlalu rumit,
itu nanti bisa jadi siswa sudah paham masalahnya, sudah bisa menyelesaikan masalahnya, tapi terkendala ketika dia melakukan penghitungan dan pengukuran, sehingga di sini penghitungan, sehingga di sini diperlukan alat digital juga di sini, gitu ya, untuk memperlancar proses dan membantu siswa dalam memecahkan masalah, sehingga mereka nanti akan dapat menginterpretasi mathematical solution-nya ke dalam dunia nyata. Ya, jadi seperti itu. Dan ini adalah proses dari matematisasi dari OECD, yang tidak lain adalah ini proses dari literasi matematika yang sering diujikan di PISA, gitu ya. Dan nanti PISA 2021 itu nanti juga fokus utamanya adalah matematika. Oleh karena itu kita mungkin perlu bersiap-siap, gitu ya. Ya bukan bersiap-siap sebenarnya, tapi ini mungkin menjadi salah satu hal yang mungkin bisa kita kontribusikan kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi matematika siswa, di mana kita mungkin masih perlu banyak kita dorong, gitu ya. Jadi seperti itu. Ini adalah aktivitas di lapangan, gitu ya, di lapangan bersama guru-guru, gitu ya. Kami bersama guru-guru, jadi kami di model Matrails ini bukan hanya dosen, bukan hanya mahasiswa, tapi juga bersama guru, bersama siswa, kami saling berinteraksi dan berdiskusi dan memecahkan masalah bersama, kemudian mencari soal-soal matematika di luar ruangan bersama-sama, kemudian kita kemas dalam Matrails, gitu ya, dalam Matrails, kemudian diberikan kepada siswa, kita olah, kita buat trails-nya. Dari trails itu nanti kita uji cobakan sebelum nanti berikutnya akan kita berikan kepada siswa dan masyarakat umum. Jadi material ini bukan untuk siswa saja, tapi juga untuk masyarakat umum. Saya lihat di sini akhir pekan, hari Sabtu, Minggu itu juga ada Bapak Ibu bersama anak-anak itu menggunakan program ini, material ini di luar ruangan sambil santai. Jadi jalan-jalan Minggu sore, Minggu pagi, bersama keluarga, memecahkan masalah dan sebagainya, gitu. Jadi ini di tempat-tempat, karena memang beberapa trails ini ditempatkan di tempat-tempat wisata dan juga ada beberapa di bangunan bersejarah dan di tempat-tempat yang nyaman dan aman untuk beraktivitas di luar ruangan. Jadi seperti itu, gitu ya. Jadi ini, dan mereka melakukan aktivitas fisik, melakukan pengukuran, penghitungan, dan juga menggunakan alat-alat digital di sini sebagai alat bantu. Sekali lagi di sini MedCityMap hanya sebagai salah satu alat saja, gitu ya. Tentu saja Bapak Ibu mungkin bisa membuat, gitu ya. Kemarin ada juga yang dari beberapa tempat saya mengalami kesulitan menggunakan perangkat-perangkat digital, perangkat mobile phone dan sebagainya. Material itu bisa kita desain dengan menggunakan kertas manual, gitu ya. Jadi di portal nanti bisa kita tunjukkan, di dalam portal itu nanti juga ada fasilitas untuk membuat materials yang nanti bisa dicetak dengan PDF, gitu ya. Dari PDF-nya itu nanti bisa diberikan kepada siswa, dicetak, diberikan kepada siswa untuk beraktivitas. Jadi tidak harus menggunakan smartphone, gitu ya, tapi siswa juga bisa menggunakan ini. Ini juga menjadi suatu inovasi karena MedCityMap sebelumnya juga selalu digunakan dalam bentuk perangkat digital, tapi ketika kami kembangkan di Indonesia, ada suatu kebutuhan baru bahwa di tempat-tempat tertentu tidak semuanya mudah dengan pemanfaatan alat-alat ini. Jadi seperti itu. Ini, jadi kami membuat trials yang ada di beberapa tempat, gitu ya. Mungkin dari sini di Indonesia sudah ada 1K, gitu ya, 1 kilo lebih, gitu ya. Jadi seperti ini ada di Sumatera, di Jawa, dan di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, di Papua, di Bali, dan ini saya kira juga ini saya lihat ada Bu Yulis ini dari Padang, ya. Jadi Bu Yulis dari Padang ini kemarin juga sempat kita berdiskusi banyak dan ada soal tentang rumah gadang, gitu ya. Jadi di sini ada di Sumatera juga, gitu ya. Jadi dan ada di beberapa tempat yang lainnya. Dan ini kita bisa saling berinteraksi antara edukator satu dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi seperti itu, gitu ya. Jadi prinsipnya di sini bukan hanya sekedar aplikasi saja, tapi di sini lebih dari itu adalah kami membuat suatu komunitas, gitu ya, membuat suatu komunitas untuk berdiskusi bersama bagaimana kita membuat materials, gitu ya, membuat materials yang
bisa digunakan oleh siswa maupun masyarakat umum. Jadi seperti itu gitu ya. Dan ini kita bisa berinteraksi dan berdiskusi dengan teman-teman yang ada di pendidik-pendidik yang ada di luar juga. Ini salah satu buku yang saya tulis dan yang berkaitan dengan materials gitu ya, materials yang bisa digunakan untuk pembelajaran matematika di luar ruangan gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ya ini katanya dengan mobile materials ini kami memang ada riset group gitu ya. Jadi riset group yang fokus pada mathematical modeling, digital technology, dan outdoor education gitu ya. Jadi seperti ini. Dan ini mathematical modeling seperti tadi yang berkaitan dengan bagaimana kita mendesain permasalahan-permasalahan, dan kita fokusnya pada permasalahan matematika di luar ruangan. Jadi itu. Dan pemanfaatan teknologi digital. Jadi tidak hanya aplikasi tertentu, tidak hanya alat-alat tertentu, tapi kita kembangkan semua yang memungkinkan gitu ya. Kemarin juga ada dari pemanfaatan augmented reality, 3D printing, itu juga kita coba kembangkan. Dan kita fokusnya adalah untuk kegiatan di luar ruangan. Jadi barangkali di sini mungkin Bapak Ibu atau mungkin ada para mahasiswa yang tertarik untuk berdiskusi berkaitan dengan materials, dengan pemanfaatan teknologi digital. Mari kita bisa diskusikan bersama gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi dan ini terbuka untuk umum. Kami tujuannya adalah untuk mengajak bersama-sama gitu ya. Jadi dari praktisi di lapangan, Bapak Ibu guru, kemudian juga dari akademisi di kampus, peneliti-peneliti di kampus, itu tidak bisa terpisah gitu ya. Saya sering terjun ke lapangan. Saya ngajar SMP itu sering gitu ya. Jadi dosen tapi ngajar SMP gitu. Jadi beberapa kali saya ngajar di SMP karena memang ya itu yang kami butuhkan gitu ya. Jangan sampai teori-teori yang ada di kampus itu tidak cocok, tidak relevan dengan apa yang ada di lapangan gitu ya. Sehingga di sini juga pernah diskusi dengan Mas Mufid juga, Pak Mufid, dengan teman-teman di SMK itu juga ya salah satunya supaya ada link and match antara dunia kampus dengan dunia di lapangan. Dalam hal ini dunia kerja pendidikan itu kan di sekolah. Jadi ini saya sering berdiskusi dengan teman-teman di MGMP dan sebagainya gitu ya. Ngajar di sekolah di SMP, jadi saya ngajar anak-anak SMP. Jangan sampai saya ngajari calon-calon guru tapi saya tidak ada pengalaman ngajar anak-anak SMP, SMA, karena memang fokus kami adalah pendidikan di sekolah menengah gitu, jadi menengah. Baik, jadi ini juga ada course-nya, Massive Open Online Course. Jadi silahkan nanti kalau ada yang berminat untuk bergabung mempelajari lebih detail, karena tentu saja ini material sini tidak bisa kita bahas jam 7 sampai jam 9 malam ini, tapi setelah task itu ada kami membuat Massive Open Online Course yang bisa Bapak Ibu ikuti, para mahasiswa ikuti, dan barangkali di sini mungkin bagi Bapak Ibu mungkin di sini 32 jam, dan bagi mahasiswa mungkin bisa jadi ada beberapa yang bisa dialih kreditkan gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Ini kan juga sekarang kampus Merdeka Belajar gitu ya. Jadi MBKM itu juga sangat terbuka kesempatan untuk ini, dan ini adalah tempat untuk kita berdiskusi. Sehingga di sini harapannya apa yang saya sampaikan di sini mulai dari bagaimana konsep dasar dari tentang matematika, bagaimana pembelajarannya, sampai ke bagaimana manajemennya. Jadi bagaimana memanage, dan harapannya nanti kita bisa kembangkan lebih lanjut. Jadi kemarin saya tentang material ini ada yang saya tantang. Jadi ada yang saya tantang, saya bikin material dengan teknologi digital seperti ini. Mahasiswa ada yang punya ide lain, ada yang punya ide yang untuk meningkatkan atau bisa mencari celahnya, silahkan saya tantang untuk jadikan skripsi. Ternyata ada gitu ya. Jadi ada mahasiswa yang menerima tantangan saya, memperbaiki apa yang kami kembangkan, dia menambahkan fitur AR gitu ya, augmented reality. Tadi kan juga sudah saya tampilkan kemudian menjadi suatu produk yang baru gitu ya. Kemudian ada juga yang mengkritisi tentang bagaimana aktivitas matematisnya, karena khawatir jangan sampai
aktivitas pembelajaran di luar ruangan lagi itu tidak mudah gitu ya. Pembelajaran di luar ruangan kalau fokusnya keliru nanti bisa jadi matematikanya nggak kena gitu ya. Jadi makanya ada yang siswa fokus, Pak, saya akan fokus bagaimana membuat soal yang bagus, problem yang bagus untuk kegiatan matematika di luar ruangan. Silahkan gitu ya, saya tantang dan saya bimbing gitu ya. Jadi seperti itu dan bisa selesai. Dan ini juga saya kira juga ada mahasiswa saya yang baru selesai kemarin ujian skripsi juga, Nazun sepertinya juga hadir tadi, itu juga bagaimana mendesain virtual materials gitu ya, virtual materials dan itu juga bagaimana membuat aktivitas secara virtual. Jadi seperti itu gitu ya. Ya itu mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari, kita diskusikan, kita kembangkan, kita teliti bersama-sama gitu ya. Jadi di sini saya posisinya bukan sebagai expert di materials gitu ya, tapi di sini saya memancing saja, mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mengembangkan gitu ya, mengembangkan hal ini dan tentu saja bagaimana kaitannya dengan alat-alat digital yang bisa kita gunakan di sana gitu ya. Tentu saja kita kan banyak alat-alat digital yang bisa ada baik hardware maupun software gitu ya. Jadi perannya bagaimana itu bisa kita kembangkan. Ini beberapa website yang mungkin sebelum nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Saya kira mungkin di sini kita lebih banyak diskusi saja. Di sini matcitymap.eo beberapa link ya, beberapa laman-laman yang bisa kita kunjungi. Ya, jadi seperti itu dan yang nanti harapannya bisa kita lakukan hari ini untuk nanti sambil kita diskusi, tanya jawab dan sebagainya, tapi kita juga bisa langsung aktifkan ini, bisa mencoba ada sebuah trials yang bisa diakses dan ini menggunakan kode ini sehingga nanti silakan mungkin tadi sudah saya pesan di awal untuk menginstal MadCityMap dan di situ nanti akan ada soal-soal dan ini Bapak Ibu bisa memasukkan kodenya S282293 ini. Jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi ini mungkin nanti setelah ini. Baik. Terima kasih Pak Adi. Kayaknya yang itu nanti dulu biar penasaran dulu ya. Mungkin Pak Adi. Ya. Jadi kawan-kawan demikian mungkin awalan yang tadi disampaikan oleh Pak Adi. Apa itu material? Dibacanya apa ya Pak? Material atau material atau apa? Ya, material. Baik, material. Takutnya saya salah lidah ini karena lidah saya masih lidah Jawa, jadi saya bacanya keliru-keliru. Maaf ya kalau keliru ya. Jadi itu kawan-kawan paparan awal dari Pak Adi kaitan dengan material, bahwa kalau saya mungkin sedikit kesimpulannya ini kayak dulu saya di Pramuka, outdoor mencari jejak di mana kita tidak bisa lanjut ke titik poin selanjutnya ketika kita belum menyelesaikan tantangan di titik itu. Begitu mungkin Pak Adi ya? Iya, jadi itu. Tapi ini juga bisa lanjut karena di sini nanti juga ada hints dan ada bantuan-bantuan yang harapannya nanti, karena prinsip dari material ini kan bukan untuk kompetisi tapi untuk ini belajar. Jadi jangan sampai nanti mereka jalan-jalan keliling tapi tidak ada suatu hal yang didapatkan misalnya. Jadi itu nanti di sini material ada hints-nya gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, kawan-kawan semua, kalau ada yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom chat, atau kalau memang langsung pengen bertanya langsung dengan pemateri pada malam hari ini, bisa dipencet raise hand-nya untuk nanti kami izinkan untuk unmute mikrofon. Silakan. Ada di antara kawan-kawan yang ada di sini, silakan kalau mungkin ada yang ingin bertanya tentang material dan MadCityMap. Jadi MadCityMap itu hanya salah satu saja mungkin ya Pak Dia. Salah satu. Jadi tidak harus juga menggunakan MadCityMap maksudnya untuk material ini ya. Bisa juga dengan konsep manual tadi di titik poin tersebut ada satu soal yang harus diselesaikan dan sebagainya, mungkin yang paling manualnya kan berarti mencari jejak di Pramuka itu mungkin ya. Iya, betul. Tapi ini di sisi matematisnya bagaimana cara kayak tadi ada kolam yang ditanyakan bukan volume airnya, tapi kira-kira ada berapa ikan yang bisa dipelihara di sana. Jadi ke arah situ mungkin ya Pak Dia. Iya, betul. Baik. Kawan-kawan ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing atau mungkin langsung berkomunikasi dengan pemateri kita yang hebat pada malam hari ini? Ada?
Oh, ada pertanyaan dari sebentar. Ini langsung saya unmute saja mungkin. Ini dari Pak Muhammad Nazri. Mana ini? Pak Muhammad Nazri sebentar. Pak Muhammad Nazri. Pak Muhammad Nazri silakan bisa mengunmute mikrofonnya untuk bisa ngobrol langsung dengan untuk Ibu Risnawati. Risnawati sebentar ya. Silakan Pak Muhammad Nazri. Sudah langsung bisa langsung berkomunikasi? Suaranya tapi di saya belum terdengar. Cek Pak Nazri. Baik, kalau belum saya ke Bu Resnawati aja. Ibu Resnawati disilakan bisa mengunmute mikrofonnya. Sudah, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risnawati dari SMK Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan. Yang saya ingin tanyakan, apa sih kendala dari pembelajaran material? Karena setelah saya lihat kok ada material Kudus, Jawa Tengah, banyak sekali gitu. Berarti secara tidak langsung mereka itu sudah melakukan pembelajaran material ini ya Pak ya? Atau seperti apa? Kalau seperti pandemi COVID seperti ini, apakah material ini bisa kita gunakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Di. Ya, baik. Terima kasih Bu Resnawati ini dari Lampung ya. Luar biasa, harapannya nanti besok ada material Lampung ya Bu ya. Jadi nanti kita bisa siap. dan mungkin nanti suatu saat semoga pandemi segera berakhir dan kami berkunjung ke Lampung ya Bu ya. Ya, jadi ini menarik sekali soalnya Pak kayaknya. Ya, jadi memang di sini Bapak Ibu guru itu tadi kan ada Kudus, ada ada di beberapa tempat itu memang sudah melaksanakan gitu ya. Jadi sudah membuat, sudah melaksanakan dan ada beberapa yang digunakan untuk kegiatan santai. Jadi artinya ada yang formal, pembelajaran formal, ada yang informal. Jadi ada beberapa tempat, contohnya di Jogja itu ada yang membuat di Taman Pintar. Di Jogja itu ada satu anjungan baru material di Taman Pintar. Jadi kalau Bapak Ibu berkunjung ke Taman Pintar, di sana ada salah satu trails yang dibuat oleh teman-teman di sana. Jadi seperti itu. Jadi ini beberapa sudah membuat gitu ya. Jadi sudah membuat dan sudah melakukan aktivitas masuk dikombinasikan dengan kegiatan pramuka. Jadi seperti tadi Pak Mufid juga menyampaikan ini seperti ya ini juga beberapa guru itu mendesain untuk kegiatan pramuka. Jadi mereka mencari jejak sekaligus jejak itu adalah jejak untuk pembelajaran matematika di sana. Jadi ini modifikasi dan pengembangannya seperti itu, dan ini juga terbuka untuk pengembangan yang lainnya menggunakan dan sebagainya. Jadi itu jadi dan kendalanya memang di sini kita mungkin kalau tadi disampaikan Bu Resna ini kendala, memang di sini kita juga perlu mencari strategi yang tepat ya Bapak Ibu. Jadi contohnya kemarin di Semarang, mungkin karena saya lebih banyak berinteraksi dengan Bapak Ibu guru di Semarang, ada yang membuat soal di Simpang 5. Itu tempatnya mungkin enak gitu ya, di dekat mall gitu ya. Tapi ternyata itu menjadi kendala adalah mengganggu masyarakat yang belanja dan sebagainya, sehingga satpamnya menegur dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita harus mencari tempat yang tepat ya. Jadi mencari tempat yang tepat dan juga mencari tempat yang aman. Beberapa sekolah itu lebih memilih material sini didesain di lingkungan sekolah mereka. Jadi tidak harus di taman-taman kota, tidak harus di tempat-tempat wisata dan sebagainya. Tapi guru dengan siswanya beraktivitas material ini di lingkungan sekolah. Jadi tidak perlu keluar lingkungan sekolah, tapi mereka karena di lingkungan juga sudah banyak sekali. Contohnya tadi kan yang memelihara ikan itu kan juga salah satu trail di SMP 10 Kota Semarang ini di lingkungan sekolah saja, jadi tidak keluar ruangan, tidak keluar sekolah. Jadi seperti itu. Jadi ya, jadi itu kurang lebih kendalanya ya tadi, dan juga mungkin kendala aktivitas
di Indonesia ini kan musimnya kadang panas sekali, hujan deras gitu ya. Jadi kita juga perlu mengantisipasi kapan waktu yang pas. Jadi begitu. Jadi mungkin di musim kemarau dan di pagi hari atau sore hari itu juga di buku yang saya terbitkan tadi karena fokus untuk material di Indonesia. Jadi itu juga ada kriteria waktu yang tepat untuk melaksanakan material ini juga sudah saya tulis di sana. Kemudian kaitannya dengan masa pandemi ini memang di sini menjadi kendala juga, sehingga di sini ada Match City Map at Home. Itu yang nanti Bapak Ibu nanti yang akan kami uji cobakan tadi, nanti Match City Map at Home, Materials at Home. Jadi di situ peta-peta digital. Jadi seperti mahasiswa saya yang baru tadi saya sampaikan baru ujian kemarin yang ujian kemarin ini dia mengembangkan virtual materials gitu ya. Jadi dia petanya itu juga secara virtual gitu ya. Jadi membuat aplikasi secara virtual petanya, kemudian di situ nanti akan muncul soal-soal yang real tapi secara virtual. Itu antisipasi karena dia ujian mulai skripsinya ketika masa pandemi dimulai. Jadi dia berpikir, Pak, ini saya sudah mengambil tema tentang materials. Oke, jadi sekalian virtual materials dan akhirnya jadi gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi di sini juga memang prinsip utamanya kita harus sebenarnya konsep utama dari materials ini adalah kita ajak anak-anak, siswa, masyarakat keluar ruangan, mengenal lingkungan, mengenal bersama-sama dengan siswa, bersama dengan temannya, keluarganya untuk beraktivitas fisik keluar. Jadi seperti itu. Jadi, karena kan ada canda ini kan kalau dulu waktu saya masih kecil kita disuruh waktu main di luar disuruh pulang, jadi begitu ya. Tapi sekarang kan kebalikannya gitu ya. Anak-anak terlalu banyak mainan HP di rumah gitu, dan disuruh keluar. Jadi seperti itu. Dan ini kita coba disuruh keluar sambil belajar matematika. Jadi ini konsep kami. Saya kira seperti itu Bu Krisna. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan lebih. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Baik, Krisnawati. Sudah cukup jelas Krisnawati ya. Jadi kaitan dengan material nanti mungkin bisa dibentuk material Lampung dan sebagainya. Kalau memang sekiranya perlu kontak Pak Adi nanti bolehlah. Di-share boleh Pak Adi ya kontaknya Pak Adi ya. Bisa. Tapi yang tanya saja Pak. Kalau yang nggak tanya nggak saya share Pak, tenang saja Pak. Bercanda ya. Bapak dan Ibu, Pak Adi ada lagi nih yang di kolom chat ini yang agak-agak mungkin sedikit menggelitik dari Pak Abdul Rahman nih. Pak Abdul Rahman, material ini sangat menarik. Bagaimana bisa mendapatkan buku Pak Adi? Apa bisa kami dapatkan dari toko buku Pak? Ini ada pertanyaan nih Pak Adi, gimana Pak? Oke, ya jadi ini yang sudah punya Bu Yulis ini yang punya. jadi untuk bukunya ini memang kemarin yang diterbitkan ini di Springer ya, memang di sini di toko buku di Indonesia belum ada, jadi belinya secara online di Springer. Nanti saya cari ya. Saya tuliskan ini bukan berarti jualan buku ya Bapak Ibu ya, tapi ini hanya untuk bentuknya berarti masih e-book ya Pak Adi, belum dalam hard ya? Ada hard copy, ada e-booknya, ada hard, ada e-booknya. Dari toko tersebut maksudnya bisa diambil bentuk beli hard atau beli soft gitu maksudnya ya? Iya, ada pilihannya. Nanti saya tuliskan linknya di chat ya, jadi nanti saya cari. Baik. Tapi kalaupun tidak beli bukunya Bapak Ibu, tadi kan saya kirim beberapa link termasuk profil saya, nanti saya tulis juga beberapa linknya itu, ada publikasi-publikasi saya yang bisa Bapak Ibu baca secara free, jadi tidak perlu beli bukunya, Bapak Ibu silahkan bisa membaca beberapa publikasi yang kami sudah terbitkan ya Bapak Ibu, jadi ada di sana. Itu Pak Abdul Rahman ya Pak ya? Pak Abdul Rahman ya, betul. Jadi untuk yang ini sambil izin mungkin Pak Adi, kita kebiasaan kalau di sesi webinar, karena ada yang tanya tadi, itu biasanya kan di bawahnya video di YouTube nanti kan akan kita publish recording ini di channel YouTube-nya Casio. Biasanya di bawahnya channel YouTube, di bawahnya video itu kami insertkan materi pada malam hari ini. Boleh Pak Adi ya, nanti kami di-share PDF-nya ya. Ya, bisa nanti. Ya. Baik. Terima kasih. Ini konfirmasi saja biar teman-teman lebih puas rasanya untuk belajar tentang material ini. Lanjut, tadi ada yang bertanya di bawahnya Bu Resnawati. Tadi ada Pak Muhammad, siapa saya lupa nih. Kok tidak muncul.
Atau kita coba Pak Adi, kayaknya ini udah 2016, kita coba untuk kuis kawan-kawan mendownload Med City Map ya Pak Adi ya. Iya, Aplikasi betul. di Play Store sama di App Store sudah ada, di Play Store juga sudah ada ya. Sudah ada, ya, jadi betul. Ini untuk bantu saja, sebenarnya kan seperti tadi saya sampaikan, tidak harus menggunakan aplikasi, tapi ini untuk, ya karena sudah ada dan daripada saya membagikan peta, saya kirim pos manual, tapi ini sudah bisa Bapak Ibu. Baik. Jadi ini saya, oke, saya bisa share screen lagi. Share screen ini ya, jadi ini Bapak Ibu ini kalau misalnya ini kan juga ini, tadi ya Bapak Ibu ini mungkin tadi yang disampaikan Mas Mufid ini mungkin nanti juga akan dibagikan di ini ya Mas Mufid ya. Jadi ini juga ada linknya nanti akan kami bagikan di mate.id ya. Iya, jadi nanti ini untuk beberapa publikasi yang sudah kami terbitkan. Jadi Bapak Ibu termasuk tadi yang buku ya Bapak Ibu, ini buku yang tadi ini dari Springer International Publishing yang nanti bisa dicari di laman Springer, dan kemudian ini untuk untuk pelatihan Bapak Ibu jika berkenan untuk ikut pelatihan secara online dan akan mendapatkan sertifikat dari Goethe University Frankfurt, nanti juga bisa ikut MOOCs. Ini waktunya tidak sinkron, tapi ini asinkronus. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu ikut, sekarang ikut, besok selesai, atau mungkin minggu depan ikut, besok selesai, tidak harus bersama-sama dalam peserta pelatihan yang lainnya. Ini sistemnya MOOC, Mas. Ya, MOOC ini jadi beberapa video-video sudah ada di sini, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti. Ini sudah ada beberapa yang ikut gitu ya. Jadi ini ikut kegiatan material di sini, itu nanti bisa Bapak Ibu ikuti. Dan ini mungkin tadi yang ini ya, supaya mudah saja di sini. Ini Google Play Store-nya Bapak Ibu, di situ sudah ada aplikasi. Silahkan mungkin bisa dibuka aplikasi Med City Map gitu ya, atau mungkin juga ada di App Store kalau mungkin Bapak Ibu menggunakan ini agak lama ya, menggunakan tergantung dari ini ya, jadi menggunakan platform apa gitu ya, cari Med City Map dan diinstal gitu ya, jadi seperti itu. Dan nanti silahkan kemudian untuk yang berikutnya silahkan bisa Setuju Pak Yuli, berarti kan adminnya tidak perlu bikin bor ya Pak, bikinnya di Gmail masing-masing kan Pak. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih Pak Yuli. Maaf, Bapak dan Ibu, kembali ke tadi bahwa kita masuk ke Med City Map saja Pak Adi. Kita masuk ke kode yang tadi Pak Adi, S282 293. Mau saya buka Mas. Siap. Oke, ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu ini biar sekalian ini nanti kalau Bapak Ibu ini mana ya? Ini sudah terlihat. Ini yang tampil apa ya Mas ya? Belum ya? Tadi Med City Map-nya tampil tadi Pak. Ini ya? Ya, yes. Ini Med City Map-nya udah muncul. Ya, ini tampilan yang ada di HP nanti Bapak Ibu kalau ini silakan nanti kalau sudah terinstall di sini nanti ada Add Trails. Ya, Add Trails, kemudian di sini nanti akan ada tanda plus lagi di sini. Kemudian nanti dimasukkan kodenya tadi ini saya kopikan kodenya. Ini bisa terbaca ya Bapak Ibu, S282293. Baik, kawan-kawan, kita unduh Med City Map. Aplikasinya ternyata kecil ya Pak Adi ya, nggak besar banget juga ternyata. Iya, kecil ini. Setelah itu masuk ke mana tadi Pak Adi? Ke cari trial. Saya pakai bahasa Indonesia Pak Adi. Ya, jejak ini bisa Bapak Ibu buat dalam bahasa Indonesia, ini juga sudah tersedia. Jadi ini silakan, kemudian di sini tambahkan trails gitu ya. Kemudian di sini ya, kemudian ini ya. Jadi ini tadi tambahkan, kemudian nanti
Masukkan kode yang tadi ya Pak dia. Ya, dimasukkan kode S282293. Kemudian tambah. Dan ini nanti ada syarat dan ketentuan, biasanya kita klik lanjut, dan ini nama timnya, ya mungkin nanti karena di sini Mas Mufid nanti akan ada apa? Ada ini ya Mas ya. Jadi nanti di sini ditulis nama Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, atau mungkin di sini nama anggota, dan ini nanti biasanya ini tim, karena ini material sini konsepnya adalah untuk kegiatan bersama-sama, kolaborasi dengan teman-teman. Jadi di sini misalnya kita tuliskan nama timnya, misalnya tim biru misalnya gitu ya. Anggota timnya misalnya ini Adi gitu ya. Kemudian ditambah. Sambil mungkin Pak Adi menyampaikan, berarti ini satu perangkat itu yang satu handphone berarti untuk beberapa grup, satu grup beberapa anggota berarti ya Pak Adi ya? Iya, bisa. Jadi bisa individual, bisa bisa kelompok. Karena memang di sini aktivitas material ini adalah aktivitas kelompok gitu ya. Jadi kan tidak enak ya kalau keluar ruangan jalan sendiri itu kan nggak enak. Jadi enaknya bareng-bareng gitu ya. Bapak Ibu guru juga seringnya biasanya membuat soal-soal yang ada di luar ruangan ini juga bareng-bareng. Jadi kayaknya juga saya juga bikin soal sendiri di Kota Lama sendirian itu juga kayaknya ini kayak orang aneh gitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi enaknya kalau kita bareng-bareng. Ini Bapak Ibu kalau sudah nanti di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan ini mungkin ada permintaan untuk download dulu ya Bapak Ibu. Jadi ini di-download, kemudian bisa dilanjutkan trailsnya. Ya Bapak Ibu. Silakan, mungkin ini sambil berjalan di sini, ya ini nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah seperti tadi, bukan materials yang sebenarnya, tapi ini adalah materials yang at home ya Bapak Ibu. Ini versi at home, karena di sini Bapak Ibu tidak perlu datang ke lokasi, tapi bisa dari tempat masing-masing karena masa pandemi ini. Gitu ya. Jadi saya cari Pak Juli. Baik. Jadi kawan-kawan sudah sampai sini apa belum nih? Di kolom chat boleh lihat aktivitasnya, sudah sampai sini belum nih? Kodenya itu sudah ada tuh. Oh belum? Pak Agus sudah download atau belum nih Pak Agus? Baru download peta, baik. Baru nyampe tim, baik. Mungkin ini agak diperlambat Pak Adi. Oke. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, mungkin nanti di sini bisa diikuti langkah-langkah tadi gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memulai kalau yang sudah. Apa yang disini untuk nama tim bebas ya Bapak Ibu. Jadi di sini nama timnya silahkan gitu ya. Jadi yang penting nanti Mas Mufi tahu ini Bapak Ibu ini siapa gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi silakan nama timnya apa, kemudian anggotanya siapa saja, itu silakan bisa ini karena nanti dari sisi guru nanti juga akan terlihat ini siapa saja yang sudah memecahkan dan siapa saja yang sudah menyelesaikan semua dan sebagainya, nanti bisa kita lihat dari sisi guru. Kemudian di sini tadi ada ini juga sudah ada yang GHZ, ini yang tahu siapa ini yang atas ini GHZ dan saya posisinya tim biru berada di tengah, dan ini belajar itu ada di bawah saya gitu ya. Selanjutnya kita kemudian langsung klik start trail. Ya betul Bapak Ibu. Jadi ini nanti di bawahnya itu kan ada start trail gitu ya. Jadi ini bisa klik nanti masuk ke peta ini. Setelah muncul peta ini Bapak Ibu bisa pilih salah satu peta gitu ya. Salah satu ini misalnya ini Beduk Masjid Agung Kudus, misalnya, kemudian klik menuju tugas, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah permasalahan yang bisa dipecahkan, gitu ya Bapak Ibu. Silakan mungkin sambil kita praktekkan ini, mungkin barangkali juga ada yang akan berdiskusi atau ada yang bertanya lewat chat juga silahkan, karena ini juga tidak mungkin stop kemudian semuanya beraktivitas, tapi kita manfaatkan waktu untuk berdiskusi juga, silahkan Bapak Ibu. Sekaligus mungkin kalau ada yang ini sudah muncul, Pak Nasir misalnya. Kemudian di sini belum paham material, setelah menyelesaikan, oke. Cara membuat materialsnya ya nanti setelah ini nanti Bapak Ibu kita diskusikan bagaimana membuat materialsnya ya Bapak Ibu.
Terus tadi apakah material yang sudah dibuat di beberapa daerah di Indonesia bisa kita akses? Bisa, Bapak Ibu. Jadi nanti di sini Bapak Ibu di aplikasi ini nanti bisa mendapatkan trails yang sudah dibuat dari berbagai tempat di Indonesia maupun di luar negeri itu sudah ada dan Bapak Ibu bisa menggunakan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat soal baru, bisa memanfaatkan yang sudah ada. Dan Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri untuk kegiatan sendiri. Jadi seperti itu. Nanti dan material yang Bapak Ibu buat itu nanti juga ada reviewernya. Jadi di Indonesia ada 10 reviewer yang akan mereview apakah layak untuk dipublish atau tidak. Kalaupun tidak, nanti bisa dengan kode seperti ini Bapak Ibu bisa memberikan kepada siswa untuk dipisahkan secara private gitu ya. Jadi tidak dipublish. Bisa Baik. Berarti mungkin bisa nggak Pak Hadi kita bikin sebagai kuis, boleh? Bisa, ya Mas. Bisa, silakan. Ya. Oke, siap. Oke, jadi mungkin di sini untuk gimana kalau kuisnya kita pilih yang rankingnya tertinggi ya Mas Mufid ya. Silakan mungkin kita beri waktu mungkin sampai jam 20.35 ya Bapak Ibu. 20.35 nanti akan kita pilih yang skornya tertinggi dari kuis ini nanti yang akan mendapatkan yang memenangkan kuis dari Mas Mufid ini. Jadi yang pemenangnya adalah yang kita ambil dari pemenang dari material sini, Bapak Ibu. Lokasi yang bisa bisa acak, tidak harus dimulai dari satu. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini tidak harus mulai dari satu tempat tertentu, Bapak Ibu bisa memilih gitu ya, bisa memilih salah satu soal gitu ya, gitu. Baik, teman-teman, silakan. Yang diunduh bukan material, tapi Map City Map di Play Store-nya ya. Ya, diinstal dulu, kemudian kita lihat dan kita lihat di sini dari sisi guru kita bisa melihat siapa yang saat ini unggul, Bapak Ibu. Ini ada Bapak atau Ibu GHZ, ini skornya 100 dengan mengerjakan soal tentang batang pohon, sudah benar. Bapak Aris, kelompoknya Aris gitu ya. Kemudian ini kelompok belajar masih kosong gitu ya. Jadi ini kita dari sisi guru kita bisa melihat gitu ya, melihat siapa yang sudah mengerjakan dan siapa, dan ini pun juga ini misalnya Bu Risnawati misalnya gitu. Jadi itu ini tim merah, tim biru gitu ya. Jadi dan kita juga bisa melihat di sini Pak Aris misalnya. Kayaknya lebih nyaman bikin itu aja Pak Fajar, bikin bikin link aja. Jimit 1, Jimit 2 kan cuman dua bor saja, bukan dua bor, dua meeting saja kan masing-masing kan, jadinya jadi kayaknya lebih nyaman. Kalau misalkan ada teman-teman kayak misalkan yang belum punya G Suite, kayaknya saya ada stok, tapi namanya tidak bisa sesuai dengan nama masing-masing. Oke, ya jadi ini ini juga bisa kita lihat di sini aktivitas dari misalnya tadi Pak Aris di sini
bisa kita lihat gitu ya. Jadi siswa itu melakukan aktivitas apa, membuka peta, kemudian melihat task preview-nya, kemudian menyelesaikan dan ini menjawab tapi salah misalnya, ini bisa kita lihat. Ya. Mohon maaf ini Bapak kelompoknya Pak Aris di sini saya gunakan untuk contoh, tapi ini aktivitas yang nanti kita sebagai guru itu bisa melihat aktivitas di sini gitu ya. Jadi ini juga bisa ngechat gitu ya, kita chat gitu ya. Selamat gitu ya, misalnya sudah menyelesaikan satu soal misalnya. Jadi itu. Ini kita chat secara private, ini juga bisa kita kirimkan kepada kelompok Aris gitu ya tadi. Misalnya ini kita berikan nama kelompok Aris. Nanti akan mendapatkan pesan dari guru gitu ya. Kemudian nanti di sini kalau misalnya akan mengirimkan chatting secara umum kepada semua user di sini, maka di sini kita bisa menuliskan misalnya waktu kegiatan sampai pukul misalnya 20.35 gitu ya. Jadi seperti itu. Maka di sini kita bisa kirim send dan nanti akan terkirim ke semua user gitu ya. Silakan, mungkin nanti di sini masih ada waktu, siapa yang unggul nanti yang akan mendapatkan hadiah dari Mas Mufid ya, Bapak Ibu. Dari Casio Pak, tidak dari saya Pak. Dari Casio Pak. Jadi yang nanti akan ada itu. Baik, Bu Chan, sebentar. Bu Chan saya coba Bu Chan untuk ini Bu Chan sebentar saya cari Bu Chandra. Bu Chandra ini dari Fak-Fak Pak Adi. Oh ya. Oh Bu Chan tapi nggak bisa, mikrofonnya belum aktif ya Bu Chan ya? Bu Chan itu dari Fak-Fak, beliau salah satu tim juga. Nah ini tapi saya tidak bisa mengunmute Bu Chan, mikrofonnya belum aktif. Baik, sudah ada yang bisa itu terlihat Pak Adi? Gimana? Dari yang hasil tadi? Oke. Sudah berapa tim tadi? Ini yang kita lihat di sini sudah ada banyak tim dan di sini yang sementara yang unggul di sini sudah ada. Sementara di sini yang unggul Pak Aris masih. Ayo Pak Aris, ada yang siap menyusul Pak Aris? Kita tunggu sampai 20.35 ya Mas Mufid ya, 20.35 yang skor paling unggul ya. Baik. Kita akan mendapatkan bingkisan dari Casio. Nah, Casio ini juga katanya dengan scientific calculator ini bisa kita manfaatkan untuk mendesain material untuk kegiatan-kegiatan matematika di luar ruangan, kita gunakan bantuan kalkulator gitu ya. Jadi karena di luar ruangan itu kan data itu kan sangat kompleks gitu ya. Jadi artinya kita butuh bantuan alat digital supaya kita tidak terlalu repot dengan hal yang mungkin bisa tugaskan kepada alat digital. Jadi seperti itu. Sehingga fokus utama yang akan kita ajarkan itu bisa tercapai gitu ya. Jadi seperti itu. Iya, kayaknya seru nih Pak Adi. Kalau mungkin nanti ada ngobrol-ngobrol dengan tim Casio Edu, kayaknya seru nih. Maksudnya kalau pandemi nanti sudah berakhir, kayaknya bisa seru banget. Bisa disinkronkan dengan produk Casio ClassWiz, kayaknya seru karena di Casio ClassWiz walaupun scientific calculator biasa, maksudnya tidak yang mahal banget, sangat murah. Di sini ada Pak Arfan juga dari timnya. Itu sangat bisa disinkronkan dengan hal itu kelihatannya nanti. Mungkin bisa ada ngobrol dengan tim Casio, kayaknya Mbak Pinta dan teman-teman bisa bagus nih. Iya. 20.35 Pak Adi, bisa diumumkan mungkin? Ya, baik. Jadi di sini kita lihat bersama-sama Bapak Ibu ke jam 20.35 saya share screen ini ya. Jadi kita lihat di sini ini adalah urutannya Bapak Ibu. Pak Aris, mestinya Pak Aris ya, Pak Aris skor 200 gitu ya, menyelesaikan 2 permasalahan.
GHZ kurang tahu ini 170 walaupun sama-sama 2, tapi ini mungkin kurang sempurna pengerjaannya, jadi skornya tidak 100 tapi mungkin 70 gitu ya. Jadi itu Bu Hidayatur Rahmah 1 dan seterusnya, mungkin yang lainnya belum selesai, ini ada yang mengerjakan tapi mungkin belum sempurna dan sebagainya. Jadi artinya di sini ya sampai bawah ini rupanya yang paling tinggi itu tadi Pak Aris, Mas Mufid. Jadi, baik Pak Aris. Baik Pak Aris, selamat untuk Pak Aris. Pak Aris, mohon diinfokan kami chat ke Japri ke Bapak kaitan dengan nama, nomor handphone, alamat, RT RW, kelurahan, kabupaten kota, provinsi untuk bisa dikirimkan nanti oleh tim Casio ke alamat tersebut. Pak Aris, semoga monitor atau Pak Aris saya coba nyalakan mikrofonnya. Pak Aris monitor cek, silakan bisa langsung ngobrol dengan Pak Adi. Cek Pak Aris. Pak Aris bisa menghidupkan mikrofonnya? Iya, selamat malam. Silakan Pak Aris. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Adi ya. Salam kenal. ya, Halo. Iya Pak Aris, suaranya terdengar di kami. Agak-agak kecil tapi terdengar. Ya, tadi saya menjawab 2 soal dan sempat yang di soal kedua itu sempat gagal di satuannya karena saya anggap tadi satuannya meter kubik ya. Ternyata yang diminta liter gitu ya. Saya ganti dikali 1000 dan alhamdulillah benar ya untuk yang kedua. Jadi seperti itu mungkin. Oke, ya. Dari mana Pak Aris ini Pak? Oh, saya dari Banten, Pak. Oh Banten Dari ya. Tangerang. Iya, Kota Tangerang. Baik, selamat Pak Aris ya. Pak Aris bisa dikirim bisa dikembalikan. Chat saya sudah terlihat di perangkat handphonenya Pak Aris ya. Sebentar saya cek ya. Jadi di bagian chat saya kirimkan ke Pak Aris untuk dikembalikan ke kami. Berisi tentang data diri Pak Aris untuk bisa dikirimkan ke alamatnya Pak Aris. Begitu Pak Aris. Selamat Pak Aris. Selanjutnya boleh Pak Adi kalau mungkin ada mau satu kuis lagi atau mungkin ada yang bertanya kawan-kawan silakan bisa tuliskan di kolom chat atau boleh juga ngobrol langsung dengan Pak Adi kaitan dengan Match City Map ataupun dengan Matrel. Silakan kawan-kawan bisa raise hand atau mungkin dituliskan di kolom chat untuk nanti bisa kami unmute, bisa ngobrol secara langsung atau kami bacakan. Silakan. Silakan mungkin kalau ada Bapak Ibu yang akan bertanya atau mungkin perlu berdiskusi lebih lanjut, silakan. Mungkin kalau tadi mungkin ada kendala, mungkin ada yang kendalanya mungkin tertinggal dan sebagainya, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, mungkin nanti masih ada waktu untuk mencoba gitu ya. Iya, dan insya Allah nanti record dari sesi malam hari ini tentu akan kami publish di kanal YouTube Casio Education Indonesia. Terus untuk paparan dari Pak Adi tadi juga sudah kami minta akan kami insertkan di bagian bawah video, di deskripsi video, silakan nanti bisa diunduh. Ya, dan termasuk mungkin publikasi dan sebagainya, Bapak Ibu mungkin ingin membaca, itu silakan nanti ada linknya ya Bapak Ibu. Ini. Dan tadi juga Mas Bovi juga menyinggung kaitannya dengan kemungkinan kolaborasi dengan Casio. Ini beberapa tim, karena Match City Map itu kan juga ada di beberapa tempat Mas Bovi. Jadi di negara-negara termasuk di Spanyol, kemudian di Prancis dan sebagainya, ada di, saya kurang tahu tepatnya, itu juga ada yang kolaborasi dengan Casio gitu. Jadi permasalahan-permasalahan itu kemudian karena seperti tadi alat-alat apa yang diperlukan di luar ruangan itu yaitu jadi di situ peran-peran dari alat-alat digital yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan. Jadi prinsipnya adalah mathematical modeling di sini. Jadi seperti itu. Baik. Jadi itu kalau yang tadi Bu Heri Sulistiani ketinggalan, tidak usah sakit hati Bu, ketinggalan, tenang saja, masih ada recordingnya, masih bisa bertanya juga kepada Pak Adi. Begitu Bu Heri.
Terus untuk tadi saya lihat ada lagi yang raise hand. Atau mungkin Pak Adi ada satu kuis lagi biar kawan-kawan semakin penasaran nih dengan Match City Map nih, atau mungkin dengan Latrell. Ada satu kode lagi kah, atau mungkin dengan apa lagi? Kodenya sudah mungkin, atau gini Bapak Ibu, mungkin ada yang punya ide material task gitu ya, soal materials yang Bapak Ibu desain gitu ya Mas Mufid ya. Jadi Boleh ya. Bisa ya, jadi Bapak Ibu yang punya ide, kemudian Bapak Ibu presentasikan secara singkat di sini soalnya seperti apa dan solusinya bagaimana. Gitu Bapak Ibu. Baik. Jadi ini Baik, kita coba gali informasi ide-ide dari kawan-kawan ya Pak. Bisa Ya. jadi dari daerah-daerah akan muncul pertanyaan atau titik lokasinya apa, kira-kira terus pertanyaannya apa yang nanti bisa dimasukkan dalam lokasi tersebut. Gitu mungkin ya Pak Adi ya? Ya, betul. Jadi silakan mungkin Bapak Ibu punya ide apa, kemudian kita diskusikan, kita sharing di sini Bapak Ibu yang nanti yang menampilkan dan menyajikan idenya nanti juga akan mendapatkan hadiah yang kedua, Mas Bud. Oh, idenya di-share. Oke, baik. Ibu Kolteni Febriani Putri, sebentar. Langsung saja, Bu. Saya coba. Silakan Ibu Kolteni Febriani Putri bisa meng-unmute mikrofonnya, bisa langsung ngobrol dengan Pak Adi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Mau bertanya ini tadi mengenai ide ya. Ini idenya bagaimana, kita share-nya di chat atau bagaimana Pak? Langsung saja Ibu. Langsung saja Pak Adi ya. Boleh? Ya, langsung saja bisa. Ya. Boleh. Oh, raise hand dulu seperti itu Pak? Atau Sudah. Ini Ibu kan sudah kami ya, nyalakan ketika Ibu Bisa langsung menuliskan di kolom chat. Ibu sudah bisa ngobrol langsung. Silakan bisa langsung dipaparkan secara singkat dengan apa namanya suara, boleh. Silakan Ibu. contoh soal ya berarti ya Pak? Iya. Ya. Kalau boleh tahu Ibu dari mana? Dari Depok. Dari Depok. Silakan Ibu Teni Febriani. Iya, saya kepikiran ide di sebuah stadion itu ada kursi tribun gitu ya Pak ya. Nah, 1.000 kursi. Kemudian di baris kedua bertambah kursinya karena kan kalau stadion biasanya naik ke atas. Nah itu baris kedua dia menjadi 1.200 misalnya. Kemudian baris ketiga dia menjadi 1.400. Jadi ada polanya gitu. Setiap baris bertambah 200. Nah mungkin ide saya di situ berapa kapasitas dari stadion tersebut jika tribunnya itu ada berapa tingkat gitu misalnya 10 tingkat atau 11 tingkat seperti itu Pak yang ada di ide saya saat ini. Ya. Oke, baik. Menarik sekali nih ya. Jadi ide tentang stadion dan tempat duduk ya Bapak Ibu. Jadi ini kita cek bersama-sama ya Bapak Ibu. Tadi kan saya menampilkan walaupun secara sekilas gitu ya. Terima kasih Bu Kolteni ya Bu ya. Jadi ini Febriani. Saya tampilkan dan sekalian kita cek bersama-sama ya Bapak Ibu. Ide dari Ibu Kolteni ini apakah memenuhi di sini salah satu hal ini adalah apakah unik gitu ya. Jadi soal ini apakah unik gitu ya. Jadi ada permasalahan kemudian unik dan apakah perlu datang ke lokasi gitu ya. Nampaknya tadi dari ide dari Bu Kolteni ini memang unik dan perlu datang ke lokasi untuk melihat karena bisa jadi mungkin di sini asalkan di sini Bapak Ibu nanti ketika membuat materialis di sini kemudian kita membuat peta fotonya itu seperti tadi mungkin tidak ditampilkan secara penuh sehingga siswa itu tidak datang ke lokasi kemudian bisa memecahkan tapi mereka harus datang ke stadion untuk bisa memecahkan masalah ini gitu ya. Jadi itu aktivitasnya tadi kan menghitung ya Bapak Ibu. Aktivitas matematis ada mengukur, menghitung dan sebagainya itu tadi terpenuhi. Dan ini juga mungkin ada alternatif multiple solution ya Bapak Ibu. Jadi mungkin juga bisa dikembangkan soalnya misalnya tadi Bu Kolteni
di masa pandemi harus diseling-seling misalnya, itu kan nanti juga bagaimana pengaturannya itu kan juga nanti akan lebih banyak variasinya, dan in reality, dan nanti juga ada handy tips dan ada school mathematics. Ini kaitannya dengan konsep apa, Bu? Kalau misalnya kita kaitkan dengan matematika di kurikulum di sekolah, Bu? Ibu Kaltani? Nggak Iya, bisa di menggunakan konsep barisan ya. barisan ya, jadi ya barisan. Jadi kan artinya di dalam kurikulum matematika di sekolah menengah atau sekolah dasar itu ada. Jadi itu yang diharapkan dari kegiatan matematis ini ada kaitannya dengan school mathematics ya. Jadi ini bukan tadi ada barisan gitu ya. Jadi itu kemudian solution formatnya mungkin tadi itu kan masih ide gitu ya. Jadi nanti bisa dikembangkan dengan solusinya apakah dalam format pilihan atau mungkin dalam interval. Tadi beberapa soal itu kita bikin interval. Alat-alat, kira-kira alat-alat apa saja yang diperlukan, Bu, untuk memecahkan masalah ini, Bu? Apa ya? Alat tulis aja paling, Pak. Alat tulis ya, Bu ya. Jadi alat tulis, mungkin juga ada beberapa alat-alat yang banyak yang sesuai dengan Tuhan. Jadi ini juga perlu diberikan informasi sebelum siswa atau siapapun yang memecahkan masalah ini datang ke lokasi. Jangan sampai nanti sampai stadion lupa bawa alat tulis misalnya, sampai stadion lupa bawa meteran misalnya. Jadi di sini dalam material ini peta kita berikan sudah disiapkan informasi alat-alat apa yang diperlukan. Sampel solusinya juga kita berikan kepada bisa supaya nanti juga tidak hanya sampai lokasi tanpa ada belajar apa-apa, tapi juga kita berikan alternatif solusi. Baik, saya kira dari kriteria-kriteria ini terpenuhi, Mas Mufid. Jadi ini saya ucapkan terima kasih Bu Kaltini atas idenya, sharingnya, dan ini nanti harapannya nanti ditunggu ide-ide berikutnya ya Bu Kaltini. Terima kasih Bu Kaltini. Itu Mas Mufid. Sama-sama, Pak. Ya. Baik, Ibu Kalteni, atau ada satu lagi kawan yang ingin mencoba untuk memberikan ide tentang material, atau hanya Bu Kalteni saja? Ada? Bisa tulis di kolom chat atau raise hand. Saya tunggu hitungan berapa nih ya. Baik, kita tunggu. Kalau tidak ada, berarti nanti Bu Kalteni jadi pemenang kedua nih. Ada? Oh, ada, sebentar. Ternyata ada. Baik, Bu Endah. Silakan Bu Endah. Bu Endah Purwati. Silakan Bu Endah. Bisa meng-unmute mikrofonnya. Bu Endah. Cek Bu Endah. Baik, Bu Endah mungkin masih belum. Bu Resnawati kayaknya masih angkat tangan deh. Apakah memang itu atau memang dari tadi belum turun-turun ini? Nggak capek ini tangannya ke atas terus nih. Bu Endah, angkat tangan. Bu Endah silakan. Bu Endah bisa, itu sudah aktif mikrofonnya, silakan Bu Endah. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Purwati Ningsih dari Banjarnegara. Suaranya mungkin intonasinya agak dikencengkan terus agak dipelankan. Oh, iya. Itunya Bu, saya jadi susah ngomongnya. Mungkin nadanya agak tinggi tapi intonasinya diperpelan mungkin. Aneh. Silakan Bu. Tadi dengar tapi kayak ngut gitu Bu. Silakan Bu. Ya, saya dari Banjarnegara, tepatnya di SMP 1 Kalibening. Saya misalnya begini, di dekat sekolah saya itu ada prasasti, ada bangunan berbentuk prasasti yang itu untuk memperingati perang kemerdekaan. Nah, kemudian di situ nanti anak-anak akan belajar sambil kunjung ke tempat yang bersejarah, menghitung prasasti, karena kebetulan bangunan prasastinya itu berbentuk
gabungan bangun ruang, yaitu balok dan limas segi 4. Kira-kira bagaimana jika saya membuat soal seperti itu? Baik, Bu Endah, di saya agak-agak naik turun, mungkin suaranya agak-agak bergelombang, mungkin di Padi saya nggak tahu. Yang tadi saya dengar itu idenya ada di satu tempat, ada kayak prasasti gitu ya Bu ya? Ya. Prasasti kemerdekaan. Selanjutnya di situ dicoba untuk bangun ruang ya Bu, bangun ruang, balok dan bangun ruang. Silakan Pak Adi, bisa dieksplorasi lagi, monggo. Ya, baik. Terima kasih Bu Enda, ini menarik ini. Jadi soal mungkin biasanya kalau tadi yang saya tampilkan ini kan contoh-contoh bangun ruang, volume tabung, kemudian volume prisma gitu ya. Tapi ini mungkin ada suatu hal yang unik di sini adalah bangun ruangnya ini terdiri dari beberapa bagian itu ya. Ini kalau dikaitkan dengan computational thinking ini bisa ini masuk dalam bagian dekomposisi Pak Bukit dan Bapak Ibu semuanya. Dekomposisi itu kan jadi ada suatu permasalahan kemudian nanti siswa diminta untuk memecah gitu ya, memecah. Tadi ada apa saja Bu Indah? Ada bangun ruang bentuk apa? Limas dan agak putus-putus ya Mas Bukit. Limas dan balok kayaknya. Tapi tidak serta-merta limas dan balok ya Bu, maksudnya ya Bu, bukan kotak balok, bukan ya Bu, maksudnya di prasasti itu kan bukan prasasti sebuah balok, bukan ya Bu? Tidak serta-merta hanya mengerjakan balok gitu kan, bukan? Ya, kan, ya. Suaranya agak putus-putus ya, tapi mimik bibirnya bisa kami baca Bu. Bisa Oke. Ya, jadi pintar membaca ya. Jadi itu, jadi mungkin bisa dikembangkan seperti tadi kalau kita mengenal sekarang ada computational thinking ya Bapak Ibu. Jadi ini sekaligus ini menarik juga, ini pentingnya kita sharing. Jadi akhirnya tadi yang saya sampaikan mungkin tidak sampai ke situ. Ini ada dari ide dari Bu Endah, kita bisa mengenalkan tentang computational thinking kepada siswa, berpikir komputasi, bahwa di sini ada dekomposisi, bahwa di situ ada objek yang kompleks bisa dipecah menjadi beberapa bagian yang bisa diselesaikan. Jadi ini, dan itu mungkin nanti bisa dikembangkan permasalahannya lebih real lagi. Buat apa misalnya kan, buat apa ngukur volume dari prasasti, gunanya buat apa, itu kan mungkin perlu digali lebih dalam. Bisa jadi mungkin luas permukaan misalnya, luas permukaan ini prasasti ini sudah lama tidak dicat, ini bagaimana kalau akan dicat dan setiap meter persegi ini cat membutuhkan berapa kaleng, jadi butuh berapa kaleng untuk mengecat prasasti ini misalnya. Itu jadi ini soal-soal yang mungkin bisa mengarah pada bagaimana secara real diperlukan, sehingga nanti seperti tadi juga sama yang Bu Kolnet itu Bu Kolten ini menghitung tentang misalnya tempat duduk, ini apa sebenarnya permasalahan realnya seperti itu ya. Jadi ini juga sama. Jadi misalnya tadi Bu Endah, prasasti ini akan dicat ulang, butuh berapa cat, berapa kaleng misalnya ya. Jadi seperti itu. Saya kira ini menarik juga. Jadi dan kalau tadi kita lihat dari kriteria-kriteria yang tadi tentang unik, kemudian ada attendance, ini memang harus datang ke prasasti. Apalagi di sini soal yang berkaitan dengan bangunan bersejarah ya Bu Endah ya. Jadi ini harus siswa itu mungkin harus mempelajari lebih lanjut. Jadi tidak hanya sekedar lihat gambar, tapi juga datang ke lokasi dan mengenal. Dan lagi ini 17 Agustus mungkin bagus juga nanti membuat soal di situ siswa supaya tahu sejarah yang ada di tempat masing-masing ya Bapak Ibu. Realistis, kemudian handy tips, dan soal matematik nampaknya sudah pasti di sini ada kaitannya dengan kurikulum di sekolah ya Bu Endah ya, di SMP atau mungkin ya di SMP ya, bangun ruang, saya kira itu 8 ya, kelas 2. Baik Pak Adi, ada satu lagi ternyata Pak Adi. Jadi tadi kalau Pak Adi dikasih, tadi pikirnya Bu Kolteni hanya satu-satunya, terus ada Bu Endah, ternyata ada satu lagi. Silakan Pak Muhammad Nazir, ini idenya juga kayaknya bagus nih. Silakan Pak. Sudah, silakan Pak Muhammad Nazir, sudah aktif mikrofonnya. Silakan.
Ibu Endah dari mana ini Bu? Kalau tadi dari Bekasi, kalau Ibu dari mana? Banjarnegara. Oh kayak gue pada baik renyong ya. Ngapak-ngapak gitu. Pada baik karo pemateri ini jebulannya kok ya. Ya lah. Baik. Yang lain mohon maaf ya Bapak dan Ibu, kita tidak mungkin menggunakan bahasa yang agak-agak roaming ya. Tapi nggak apa-apa. Ini ada punya Pak Muhammad Nazri, mungkin ada sedikit kendala di mikrofon sehingga tidak bisa menyalakan. Saya coba bacakan. Idenya beliau adalah biasanya kalau lewat 2 simpang 4, jika di simpang pertama lampu hijau, maka yang kedua juga hijau. Nah, kalau dapat lampu merah juga, yang di kedua lampu merah juga. Gimana caranya? Hijau, ini berkaitan dengan jarak. Itu idenya Pak Adi. Jadi, misal ada 2 banjo. Banjo pertama biasanya kalau merah, keduanya juga merah. Kalau hijau, biasanya hijau. Gimana kalau merah habis itu dapatnya hijau? Nah, itu berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Bisa nggak ini dicoba ditarik ke material? Silahkan Pak Adi. Ya, ini memang soalnya bagus, menarik, dan menantang gitu ya. Jadi ini menarik dan menantang, dan ini memang berkaitan dengan apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, mungkin di sini, apakah siswa perlu datang ke lokasi atau bisa dipecahkan saat ini juga misalnya? Itu yang mungkin bisa kita tes pertama, apakah material sini bisa kita gunakan untuk aktivitas di luar ruangan atau tidak. Jadi seperti itu gitu. Jadi ini bagus, ini menantang, dan ini tingkat tinggi juga nih soalnya gitu ya. Tapi di sini nanti bisa kita lihat kira-kira Bapak Ibu itu nanti di sini dengan membaca soal ini kira-kira bisa memecahkan masalah atau harus datang ke lokasi. Jadi itu. Kira-kira menurut Mas Mufid bagaimana? Baik, kalau ini kayaknya harus ke lokasi deh Pak. Dan ini kayaknya sudah berpikir tingkat tinggi karena di situ berkaitan jarak dan kecepatan tentunya. Dan itu ini saya juga masih awam dengan material ya. Bisa jadi yang namanya material itu kan menurut saya lagi-lagi ya, menurut saya Pak Adi. Material itu kan kayak mencari jejak di satu titik tertentu kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Ketika ada 2 simpang 4 tadi dengan jarak ya nggak mungkin dong satu antar perempatan itu jaraknya hanya 50 meter kan nggak mungkin. Pasti antar 2 rambu itu jaraknya lumayan jauh dan itu akan menjadi permasalahan yang hot banget di situ. Si tim tadi berarti ke titik simpang pertama apa simpang kedua nih titiknya maksudnya Pak di apa namanya tempat yang tadi tentu ya mungkin tetap bisa dimasukkan di materialnya, tetapi antar simpang tadi, antar spot tadi bisa jadi jaraknya jauh, bisa jadi 500 atau mungkin 1 kilometer tuh. Ya itu mungkin ada sedikit kesulitan yang di sana menentukan jarak dan sebagainya. Yang itu sih memang bisa divirtualkan, mungkin bisa divirtualkan. Tapi kalau diluringkan justru malah terjadi kesulitan tersendiri karena tidak berada di satu titik atau satu spot tadi. Kalau misalkan di Ibu Endah tadi kan di Tugu Prasasti misalkan, atau kalau di Bu siapa tadi saya lupa, Bu Kolteni itu kan di satu titik di stadion misalkan. Itu mungkin kalau menurut saya sih Pak Di. Ya, oke. Ya, ini juga menarik tadi gitu ya. Jadi ini salah satu cara untuk mengecek gitu ya, apakah ini soal menjadi bagian dari materials atau tidak gitu ya, dan bisa kita jalankan atau tidak dengan menggunakan aktivitas di luar. Kurang lebih seperti tadi kita tanyakan kepada teman, seperti tadi saya menanyakan kepada Mas Mufid, dan ini namanya bisa gitu ya, bisa. Dan ini mungkin nanti perlu diperkuat lagi dengan uniknya gitu ya. Dan sampai nanti di sini kan bisa berlaku juga simpang 4 di misalnya simpang 4 di mana ini? Simpang 4 UNES misalnya. Nanti kan juga nanti ada simpang 4 di dekat Pasar Sampangan misalnya. Nah ini simpang 4 yang mana? Ini perlu ada suatu yang unik gitu ya. Karena bisa jadi mungkin suatu permasalahan di satu tempat dengan masalah yang di tempat yang lainnya itu nanti akan berbeda gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Tapi secara umum di sini bisa dengan memperkuat keunikan gitu ya, keunikan di suatu tempat sehingga siswa nanti tidak salah tempat. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi ini bisa nampaknya Pak Muhammad
Nazri ini bisa gunakan ini ya, dan ini tadi Mas Mufid juga menyebutkan ini hot gitu ya, soal yang higher order thinking skills, dan tadi mungkin perlu diperkuat dengan memposisikan lokasi yang unik, karena jangan sampai nanti pejalan kaki itu salah tempat gitu ya, harusnya simpang 4 pasar Sampangan tapi malah simpang 4 UNES misalnya, dan nanti kan permasalahannya sudah berbeda lagi. Jadi itu gitu ya. Jadi termasuk tadi Bu Endah, jangan sampai nanti prasasti mungkin di tempat itu ada prasasti yang banyak, salah prasasti. Oh, ternyata yang dimaksud itu bukan yang itu misalnya. Walaupun tetap sama-sama mempelajari, tapi di situ dalam satu aktivitas di sini kita perlu ada suatu hal yang mana sebenarnya yang menjadi permasalahan dan mana yang tadi. Jadi itu Mas Mufid. Jadi ini ada 3 kandidat, berarti Pak Adi, ada Ibu Kolteni, ada Bu Endah, sama Pak Muhammad Nazri. Monggo sambil jenengan berpikir, saya tak mengumumkan Bapak dan Ibu yang menginginkan e-sertifikat untuk sesi malam hari ini sudah kami kirimkan di kolom chat itu yang ada warna biru-biru. Silakan bisa diklik kawan-kawan untuk mengisikan data diri Bapak dan Ibu, dan ada beberapa isian. E-sertifikat akan terkirim ke email Bapak dan Ibu. Pastikan datanya benar, alamat email juga benar, sehingga nanti akan terkirim ke email pribadi Bapak dan Ibu semuanya. Silakan Pak Adi, monggo, dari 3 kandidat ada 1 pemenang lagi, karena dari kasih jatahnya cuma 2 Pak Adi tiap sesi. Jadi monggo, mau tidak mau, tadi idenya unik, idenya baik, idenya semuanya luar biasa, tapi dari 3-3-nya harus dipilih 1. Silakan Pak Adi. Wah, ini berat juga ini Mas. Gantian saya yang ditantang kuis ini Mas. Ya, jadi pokoknya sesi ini sesinya Pak Adi lah, terserah Pak Adi pokoknya. Tidak ada yang sakit hati pokoknya Pak. Di sini semuanya baik, semuanya luar biasa. Ya baik, Mas Mufid, ini sebenarnya suatu hal yang berat ini untuk memilih, tapi di sini saya kira tadi bagus semua dan memang cocok semuanya, dan ini menarik untuk diangkat ya Bapak Ibu semuanya. Tapi mungkin di sini Mas Mufid memaksa untuk memilih gitu ya. Jadi ini kita lihat dari ketiganya ini tadi sudah kita ulas semuanya ya Bapak Ibu. Jadi dari stadion, kemudian prasasti, dan simpang 4 gitu ya. Mungkin nanti kita bisa melihat di sini dari yang simpang 4 dulu. Tadi saya memberikan masukan kaitannya dengan simpang 4 ini perlu dipastikan simpang 4 yang mana. Jadi uniknya ini, jadi supaya nanti materialis ini sampai ke lokasi yang mana. Jadi seperti itu ya. Dan juga jadi mungkin bisa dipecahkan di tempat lokasi, harus di lokasi, atau bisa di tempat yang mungkin menjadi soal cerita biasa. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang Bu Endah tadi mungkin nanti bisa dikembangkan menjadi soal yang mungkin tadi sudah bagus, tapi nanti bisa dikembangkan ke misalnya lebih realistis, mengecat gitu ya, misalnya mengecat prasasti, atau mungkin katanya dengan itu menambahkan, tapi tadi juga ada kelebihannya di sini kaitannya dengan computational thinking, dan juga kaitannya dengan menarik juga ini mengenalkan masyarakat siswa ke hal-hal yang berkaitan dengan sejarah ya Bapak Ibu. Jadi di sini belajar matematika sekaligus kita mengenalkan siswa tentang apa yang ada di sekitar kita. Bisa jadi mungkin siswa tidak tahu itu prasasti apa. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memberikan soal ceritanya tentang berkaitan dengan objek ini misalnya. Bu Kolteni kita juga sudah kita diskusikan, ini juga bagus, dan mungkin nanti juga bisa dikembangkan dengan apa permasalahan realnya sebenarnya, dan juga mungkin kaitannya dengan ini. Dan ini dari hasil yang ini saya kira yang mana ya Mas Mufid ini ya. Jadi monggo jenengan pokoknya jenengan sebut 1 aja, pokoknya langsung saya kirimi datanya gitu aja Pak. Oke ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan berarti ini, tapi ini karena ditulis 1 masalah yang terbaik dan tidaknya ya Pak, karena ini ada masalah unik, ada masalah banyak hal, maksudnya bukan semuanya baik, semuanya idenya juga brilian. Silakan Pak Adi. Ya, baik. Tidak sakit hati kok. Karena ini ini kaitannya dengan hal yang menjadi mungkin kita juga sekaligus mengedukasi masyarakat dan meningkatkan katanya dengan bangsaan dan sebagainya. Dan ini menjelang 17 Agustus, mungkin tadi menarik kalau
soal yang berkaitan dengan prasasti dan apa yang ada di sekitar kita, kita edukasi masyarakat yang berkaitan dengan apa yang di sekitar kita ajarkan kepada siswa sekaligus belajar matematika. Nampaknya nilai-nilai matematika dan nilai-nilai bangsaan itu bisa ditanamkan dari soal yang Bu Endah tadi ya. Gitu Mas Mufid kayaknya. Baik, selamat kepada Bu Endah. Jadi Bu Endah ini Bu Endah terbantu karena 17 Agustus berarti ini intinya. Begitu sebetulnya. Selamat Bu Endah. Jadi Bu Endah ini sebetulnya masalah beruntung dan tidaknya saja ya Pak Adi, karena semuanya baik, semuanya bagus, idenya brilian. Ya, karena Bu Endah ini kena berkahnya kemerdekaan Republik Indonesia, karena kebetulan tadi idenya Bu Endah adalah tentang prasasti kebangsaan, berarti tentu akan erat kaitannya matematika digandingkan dengan ini bulan Agustus atau bulan kemerdekaan kita. Selamat Bu Endah, kami sudah kirimkan data diri, mohon segera diisi. Bu Kolteni semoga tetap semangat Bu Kolteni, kita masih ada sesi selanjutnya kok, tenang saja. Insya Allah setiap 2 minggu sekali, setiap Selasa akan ada sesi seperti ini. Jadi tetap masih ada giveaway yang Kasio berikan kepada peserta. Selamat kepada Bu Endah, Bu Kolteni dan Pak Muhammad Nazri, tidak usah berkecil hati. Sesi selanjutnya masih akan semakin seru juga. Matur suwun kepada kawan-kawan. Pesan saya tadi ada satu link e-sertifikat, monggo diisi, segera diisi data diri Bapak dan Ibu. Kami tidak menerima komplain jika ada salah dalam penulisan nama ataupun gelar, karena Bapak dan Ibu yang mengisi sendiri. Begitu ya, silakan diisi. Pukul 21:07 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah berarti lebih 1 jam lagi, apalagi di waktu Indonesia Timur, Bu Chandra itu sudah jam 11, lebih 07 malam. Pak Adi terima kasih, silakan bisa disimpulkan Pak Adi, monggo. Baik, terima kasih Mas Mufi dan juga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini alhamdulillah ini ya, ini diskusi kita malam hari ini insya Allah bermanfaat dan kita tidak berhenti sampai di sini ya Bapak Ibu, Mas Mufid semuanya di sini. Ini hanya awalan dan nanti kita harapannya bisa berlanjut lagi untuk berdiskusi lebih dalam tentang material dan yang bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengembangkannya dan apa kita diskusikan bersama-sama. Dan ini juga tetap nanti saya tunggu Bu Endah, Bu Kolteni, kemudian Pak Nasir ya Pak ya. Pak Nasri. Jadi juga Bapak Ibu yang lainnya ditunggu ide-ide soal-soal untuk materials yang harapannya nanti di sini bisa kita manfaatkan, kita berbagi bersama, kita sharing dan kita kembangkan untuk kebersamaan itu ya, untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas sistem matematika di Indonesia. Jadi itu dan semoga bermanfaat Bapak Ibu dan seperti tadi harapannya kita belajar matematika, memanfaatkan teknologi digital, sekaligus kita juga mengenal lingkungan dan juga meningkatkan atau memupuk nilai-nilai sosial, nilai-nilai karakter dan juga karena tadi ada kerjasama, kemudian ada mengenal lingkungan dan mengenal sejarah, mengenal masyarakat dan sebagainya. Itu harapannya kita bisa kombinasikan dalam belajar matematika sekaligus belajar tentang sekaligus beraktivitas fisik ya Bapak Ibu. Kita sering didorong untuk beraktivitas fisik. Jadi harapannya ini menjadi salah satu alternatif yang bagus untuk kita kembangkan ke depan. Dan ini di chat saya tuliskan alamat riset grup saya dan di situ ada alamat email saya dan juga tim teman-teman saya dan sebagainya itu bisa monggo silahkan kalau bisa. Tadi ada yang menanyakan bagaimana kalau komunikasi dan sebagainya itu bisa kita lanjutkan di situ. Demikian dan mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan atau kesalahan dan semoga nanti suatu saat kita bisa berdiskusi lagi dan bersilaturahmi dan semoga tidak hanya secara online tapi juga nanti bisa berkunjung. Nanti kita bikin komunitas Materials Indonesia, nanti saling berkunjung ya. Tadi ada yang dari Lampung, ada yang dari Depok, ada yang dari Banjarnegara, ada yang dari mana berbagai tempat, bisa saling berbagi gitu ya. Jadi dari Papua misalnya ada hal-hal yang unik bisa kita kirimkan ke teman-teman yang ada di Kalimantan kirim ke Jawa, apa yang ada di
saling berbagi dan secara nasional, saya kira seperti itu. Terima kasih Mas Mufi dan juga Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat dan berkah untuk semuanya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Mas Mufi dan teman-teman dari Casio untuk waktunya untuk berbagi. Semoga nanti ke depan juga ada kesempatan untuk berkolaborasi ya Mas Mufi dengan teman-teman dari Casio ini, kami tunggu gitu ya Mas Mufi. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan bersama dengan teman-teman di Casio ini. Terima kasih Mas Mufid sekali lagi. Ya, Mas. Ya, terima kasih Pak Adi, kawan-kawan semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi bahwa kita bisa saja menyampaikan hal-hal unik kita untuk kita coba kolaborasikan bersama-sama. Satu kepala mungkin satu ide, tapi jika banyak kepala ide akan semakin menarik dan semakin baik. Baik, Bapak dan Ibu, tak terasa kita sudah di 21.11.